Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat, para pecinta sirah nabawiyah, jubir Nabi di abad 21 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur karena Allah memberikan kesempatan bagi saya sebagai narasumber juga seluruh tim Skuad Sirah Nabawiyah untuk menyelenggarakan serial ini di Antol Sirah Nabawiyah, kisah dahsyat Rasulullah di masa muda yang Muhammad. Ini adalah effort yang sudah kita siapkan selama berbulan-bulan, lalu juga kita siapkan materinya, tim produksinya, dengan semua amal jama'i timbuk sahabat-sahabat ini, akhirnya kita bisa menyelenggarakan serial ini. Dari sesi pertama sampai sekarang semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mempermudah semua prosesnya. Dan sekarang kita tiba di episode terakhir dalam season pertama ini, season yang Muhammad, yaitu tentang awal turunnya wahyu. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi nabi. Bagaimana Rasul kita mendapatkan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Surat kasih sayang yang akan memberikan hidayah bagi seluruh umat manusia. Dan itu disiapkan oleh Allah dalam waktu yang cukup lama. Nabi Muhammad tidak langsung diutus, diangkat menjadi Rasul di usia 25 tahun atau 17 tahun misalnya, di masa remajanya. Tapi Allah menyiapkannya agar matang menjadi pemimpin umat, dan ini menjadi teladan. Bahwa kalau kita untuk memikul tugas-tugas besar itu nggak sembarangan, nggak bisa prematur. Makanya sahabat-sahabat, serial ini sengaja kita selenggarakan dengan cukup detailnya. Kalau kita mengkaji sirah nabawiyah masa kecil sang nabi, kita akan dapatkan cuman beberapa halaman di buku-buku sirah nabawiyah itu. Baik itu buku induk seperti karangan Ibnu Hisham yang meriwayatkan dari gurunya Ibnu Ishaq, ataupun buku-buku tambahan sedikit sekali. Saya coba elaborasi, saya coba bedah dari berbagai sumber. Akhirnya lumayan kita mendapatkan sumber yang melimpah setelah kita membedah ya ratusan buku itu. Dan semuanya kita kumpulkan, kita kompilasi. Karena apa? Karena panduan hidup masa muda ada di masa muda Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi Nabi, usia beliau 40 tahun. Mungkin ada hal-hal yang udah lewat yang bisa kita tiru di usia-usia tersebut. Nabi Muhammad sudah matang. Tapi bagaimana kematangan Nabi Muhammad itu dibentuk di masa kecil. Nah, inilah yang memang penting untuk kita elaborasi sebagai anak-anak muda. Sehingga bagaimana cara Allah mendidik Nabi, itulah cara kita mendidik diri sendiri dan mendidik generasi muda. Maka dari itu sahabat-sahabat, selama sesi-sesi yang kita jalani ya, dari mulai episode pertama, kita membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad ini bertransformasi. Di episode pertama kita membahas prolognya, wah sirah nabawiyah. Masuk episode 2 secara umum, keagungan Nabi Muhammad dalam berbagai aspeknya, kita bahas secara global. Masuk episode 3 tentang nenek moyang sang Nabi. Masuk episode 4 tentang kisah Abraha yang dikalahkan oleh burung ababil, toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Lalu bagaimana masa kecil kelahiran Nabi. Semuanya adalah panduan sahabat-sahabat, walaupun itu terjadi sebelum masa kenabian. Ini adalah panduan bagi anak muda di usia tertentu, di tahapan tertentu, tentang bagaimana cara kita membina diri kita. Karena Rasul mengatakan tentang masa lalunya, tentang masa mudanya. Rasul mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dan Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. The best education. Maka sebetulnya kalau kita ingin membedah apa role model pendidikan nomor 1 di dunia, yaitu cara Allah mendidik Nabi Muhammad. Nomor 2-nya cara Nabi Muhammad mendidik anak-anak di rumahnya, seperti Ali, Zubair, lalu juga Zaid. Itu model pendidikan, tapi kita jarang membahasnya atau kurang terlalu detail. Maka insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat di serial ini kami punya niat baik, kita punya obsesi besar agar keagungan Nabi Muhammad di masa kecilnya, di masa remajanya menjadi inspirasi umat manusia. Oleh karena itu sahabat-sahabat, di sesi terakhir ini saya akan mereview sedikit tentang bagaimana transformasi kehidupan Nabi Muhammad dari kecil sampai dewasanya. Usia 0 sampai 6 tahun. Kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad disiapkan oleh Allah agar memiliki adab tata krama. Tinggal di kampung Bani Sa'ad, terpencil, tapi disitulah
orang-orang desa melatih tata krama, melatih bahasa Arab dengan kualitas paling tinggi. Belum kefasihan bahasanya dengan level sastra yang luar biasa. Karena orang Arab sangat mengagungkan kualitas sastra, kualitas verbal. Disitulah masa kecil Nabi Muhammad. Kan itu pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin mendidik anak-anak, kalau kita ingin menyiapkan generasi muda, maka siapkan anak-anak muda itu dengan kualitas adab, tata krama, dan bahasa yang berkualitas. Itu jarang didapatkan di masyarakat perkotaan. Biasanya kita dapatkan dari masyarakat desa. Selain itu, di desa Nabi Muhammad juga terbangun kualitas fisiknya. Sejak kecil sudah terbiasa hidup keras di kampung. Jalan itu jauh ke satu titik ke titik yang lain itu. Beda dengan di kota yang berdekatan, gampang hiruk pikuk. Sehingga Nabi Muhammad terbiasa dengan agenda-agenda fisik itu. Belum lagi di alam terbuka di desa itu terlihat hamparan padang pasir, melihat luasnya alam semesta, lebih dekat dengan pencipta, lebih mudah merenung dibanding ketika orang itu sibuk dengan rutinitas kota, ketemu orang setiap saat, sehingga tidak ada jeda untuk berpikir, untuk kontemplasi tentang dirinya dan tentang alam. Itulah masa kerja Nabi Muhammad, sengaja Allah siapkan ya. Lalu Nabi Muhammad setelah 4 tahun dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah, sang ibu susu itu, untuk tinggal lagi bersama ibunya. Setelah pembelekan dada itu ya, setelah dadanya dibelah, dikeluarkan jantungnya oleh malaikat Jibril, sang ibu susu takut ya, dikembalikan lagi ke ibunya. Tinggal bersama ibunda Aminah selama 2 tahun. Alhamdulillah, lumayan ya, Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang ibu selama 2 tahun. Karena Nabi Muhammad tidak pernah melihat ayahnya, yatim sejak lahir, sejak bayi. Tapi setidaknya pernah merasakan sentuhan lembut tangan sang ibu, ibunda Aminah. Tapi gak lama sahabat-sahabat, hanya 2 tahun. 2 tahun yang sangat efektif. Diajak jalan-jalan ke Madinah, dikenalkan dengan keluarga besar ibunya, juga dikenalkan dengan kerabat-kerabat, sehingga di masa depan Nabi Muhammad punya koneksi dengan orang-orang Yathrib, orang Madinah itu. Tapi usia 6 tahun ibunya meninggal. Ini adalah keyatiman kedua bagi Nabi kita, berat sekali. Yatim kedua kalinya di usia 6 tahun. Bapak meninggal, sekarang ibu yang meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain. Setelah meninggal sang ibu, Nabi Muhammad pindah asuhan ke kakeknya. Kakeknya tokoh masyarakat, Abdul Muthalib alias Syaibah Al-Hamd, orang tua yang punya uban dan sangat terpuji artinya. Syaibah Al-Hamd, Abdul Muthalib ini tokoh legendaris, legenda Quraisy yang menggali ulang sumur Zam-Zam, orang yang paling dihormati. Lalu juga jubir bangsa Quraisy untuk menghadapi pasukan besar Abraha dengan pasukan gajahnya. Dan disinilah Allah menyiapkan Nabi Muhammad di coaching untuk mengobservasi tingkah laku, karisma sang kakek, bagaimana leadershipnya selama 2 tahun, dari usia 6 sampai 8 tahun. Abdul Muthalib itu selain tampan memang orang yang sangat karismatik, dan itu tidak bisa dipelajari jarak jauh, harus lihat, dekat, kenal, lalu juga duduk di sampingnya. Itulah yang dialami oleh Muhammad kecil usia 6 sampai 8 tahun, mendampingi sang kakek. Belajar sensitivitas, karena Abdul Muthalib itu orang yang paling lembut, sensitif, dan religius. Sulit itu diajarkan, sensitivitas itu diajarkan melalui apa? Melalui observasi langsung. Kalau lewat training sehari 2 hari sulit, tapi berhari-hari selama 2 tahun itu mendampingi sang kakek, terseraplah kasih sayang sang kakek. Belajar tawadhu. Kakeknya tokoh terhormat nomor 1, tapi tidak berusaha menjadi raja. Abdul Muthalib itu tidak berusaha untuk mengangkat dirinya menjadi pemimpin tertinggi dan membangun sistem kerajaan, tapi tetap tawadhu. Beliau bahkan humble sekali, bukan orang paling kaya, kalau mau bisa. Nah, dari situ sang Nabi masa kecilnya belajar akhlak dari kakek. Lalu Nabi Muhammad juga belajar tentang kekuatan kehendak. Karena yatim piatu, maka beda meminta bantuan ke kakek dengan meminta bantuan ke orang tua. Ke orang tua lebih mudah, bisa maksa, kita bisa mendesak, bisa nangis. Ke orang lain gak bisa. Dengan kakek ada banyak cucu-cucu yang lain. Nabi Muhammad harus bersaing soal itu. Sehingga kalau Nabi Muhammad ingin sesuatu, beliau perlu kerja keras. Gak ada yang gratis, gak ada yang murah, gak ada yang mudah. Itulah masa kecil sang Nabi, serba sulit, sehingga kehendaknya, azimahnya terbentuk di masa kecil itu. Belajar juga mas'uliyah, karena tidak bisa mengandalkan orang tua, maka banyak hal yang harus dikerjakan sendiri. Karena yatim piatu kan, dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang, anak-anak yang tumbuh dengan glamor melimpah, orang tuanya terlalu manja, semuanya diturutin.
itu justru melemahkan anak-anak. Dan Nabi Muhammad pun belajar untuk independen, bertanggung jawab dengan apapun yang dipilih. Kalau ingin pilih sesuatu, ada keputusan, beliau harus mempertimbangkan sendiri. Dan jiwa independensi itu muncul terbangun dalam kondisi orang itu sendirian. Tapi kalau orang terus didampingi, jiwa independensinya akan keblok. Dia akan banyak mengandalkan orang lain. Kenapa? Karena gampang ingin minta bantuan, tinggal minta orang tua aja, tolong benerin, tolong antar, gampang, ada supir juga. Tapi orang yang hidup sendirian, orang yang kesepian, itu terbangun. Memang ada sisi lain, sisi negatif ketika orang sedih sendirian. Tapi sisi positifnya, dia menjadi kuat, istiqlal. Selama 2 tahun, sang kakek wafat di usia 8 tahun. Sehingga usia 8, yatim lagi yang ketiga kalinya. Bapak wafat, ibu wafat, sang kakek wafat. Tapi Allah punya rencana lain. Seperti arung jeram, kehidupan sang nabi itu dibelokkan ke ujung. Setelah bahagia dengan ibu, dibelokkan lagi dengan kakek. Sudah mapan nyaman dengan kakek, dibelokkan lagi untuk mulai kehidupan baru bersama paman yang sangat suportif, mencintai Nabi Muhammad, bahkan menjadi pelindung sang nabi selama 42 tahun. Luar biasa. Di usia 8 tahun diurus oleh pamannya Abu Thalib. Paman Abu Thalib ini anaknya banyak, sehingga Nabi Muhammad walaupun diurus harus membantu ekonomi keluarga, harus mencari uang di usia 8 tahun. Usia 8 tahun ini usia SD, sobat-sobat. Ini anak-anak yang baru masuk sekolah pakai celana pendek, bahkan masih belajar ABCD, masih mungkin sulit dibangunkan juga untuk sholat subuh. Tapi 8 tahun Nabi Muhammad sudah bekerja sebagai penggembala, mengambil kambing-kambing orang Mekah atau domba orang Mekah pagi hari, merumput sampai siang, sore hari, nanti sore harinya dikembalikan lagi ke pemiliknya. Dapat uang, qororit, dapat beberapa kirot dari orang-orang Mekah. Disinilah Nabi Muhammad belajar leadership pertama. Kata Dr. Antonio Syafi'i, ada beberapa value yang didapatkan, seperti pathfinding, terbiasa untuk mencari rute. Karena Nabi Muhammad harus mengarahkan si kambing-kambingnya ke arah yang benar, mencari padang rumput, nggak bisa asal-asalan. Kalau salah jalan, tersesat, bisa berantakan, bisa kelelahan kambingnya, atau malah tersesat di padang pasir, bisa hilang, bisa diterkam binatang buas. Pemimpin harus punya kemampuan visioner, mencari rute ketika tidak ada orang yang memikirkan tentang masa depan. Tidak ada orang yang mikir tentang jalan ke depan. Pemimpin harus mikir. Dan itu dilatih dengan menjadi penggembala. Setelah ada rutenya, berlatih juga untuk mendirect, mengarahkan tim, mengarahkan domba-domba itu menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Disitulah fungsi eksekusi seorang eksekutif. Leader itu adalah seorang eksekutor sejati. Ada tujuan, itu satu poin. Tapi mengarahkan seluruh tim ke tujuan yang sama, itu butuh skill yang berbeda. Tidak sekedar skill untuk berpikir tentang mimpi, ide-ide besar. Dan Nabi Muhammad terlatih kemampuan directingnya, kemampuan controlling manajerial agar semuanya sesuai koridor, nggak belok kiri kanan, kemampuan melindungi gembalaannya kalau ada binatang buas di tengah padang pasir atau ada begal yang mau mencuri. Tanggung jawab Nabi Muhammad sejak usia 8 tahun loh. Reflecting kemampuan berpikir di tengah padang pasir, didampingi kambing dan domba, nggak bisa ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Dengan dirinya sendiri, dengan alam. Berdiskusi itu. Nabi Muhammad terbiasa untuk berkontemplasi sejak usia 8 tahun. Dan terbiasa juga sensitif, caring, merawat. Sebelum merawat umat, yang merawat dulu gembalaan. Dan kemampuan-kemampuan ini didapatkan langsung satu paket dengan menjadi penggembala. Sehingga para orang-orang besar itu biasanya memiliki pengalaman ini, sahabat-sahabat. Rasulullah pun mengatakan ya, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ru'al ghanam. Allah tidak pernah mengutus satu nabi pun kecuali pasti pernah menjadi penggembala. Semua nabi, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam pernah menjadi penggembala kayak Nabi Muhammad. Karena itu adalah praktek leadership pertama bagi anak-anak. Kan itu pola. Anda ingin menirunya, silakan adopsi dengan konsep yang baru. Bukan berarti anak kita usia 8 tahun, 10 tahun suruh ngelola kambing di hutan, enggak juga. Kasihlah proyek-proyek yang berbeda sesuai dengan konteks zaman ini. Nabi Muhammad usia 8-12 tahun menjadi penggembala. Ini waktu yang cukup lama ya, punya pengalaman. Sekarang usia 12 tahun sampai 15 tahun Nabi Muhammad ikut dagang dengan pamannya. Punya kemampuan baru di sini. Dengan pengalaman ini visioner, open minded, bertemu dengan banyak orang, pekerja keras, sabar dalam perjalanan panjang. Ke Syam itu, ke utara 1.500 kilo. Ke Yaman itu 1.000 kilometer. Itulah perjalanan
seorang saudagar di masyarakat Arab, bukan dagang pinggir jalan cuman satu blok, enggak. Tapi ini berhari-hari, bisa 1 bulan perjalanan loh ke sana itu. Kalau lambat, paling cepat bolak-balik 1 bulan. Di musim panas, di musim dingin. Inilah perjalanan sang Nabi di usia-usia SMP, usia 12-15 tahun itu kan. Tapi sudah bekerja keras, bisnis internasional, bertanggung jawab mengelola logistiknya Abu Thalib. Ini usia-usia SMP. Jadi kalau Anda sebagai anak-anak muda punya didikan, punya murid-murid atau punya anak, nah disiapkanlah di usia-usia ini mereka harus bertanggung jawab mengurus sebuah proyek dan dilatih kemampuan kerja kerasnya, kemampuan kakinya melangkah dalam jarak yang cukup panjang. Jangan manja. Biarkan mereka mengenal dengan berbagai jenis budaya dunia ini agar wawasannya luas. Kalau Anda orang tua punya keluasan rizki, ajaklah jalan-jalan, luaskan wawasannya, mengenal bumi Allah ini, mengenal berbagai ras, bahkan mengenal berbagai agama untuk belajar toleransi sambil kuat akidahnya. Di situ sahabat-sahabat. Jadi Nabi Muhammad di sini memiliki banyak sekali modal untuk jadi pemimpin besar karena di usia SMP, usia 12-15 tahun sudah punya pengalaman internasional, termasuk pengalaman bisnis. Karena beliau belajar langsung, di coaching secara langsung dengan dagang internasional bersama Abu Thalib. Dan ini modal. Sehingga Nabi Muhammad belajar bisnisnya bukan nanti beres kuliah usia 22 tahun. Belajar bisnis justru sejak SMP. Sudah punya uang di sini sebagai asisten bisnisnya Abu Thalib. Itu usia Nabi 12-15 tahun. Lanjut lagi usia Nabi Muhammad 15 sekarang sampai 20 tahun. Setelah beres dagang ada kejadian lain. Ini masih dagang Nabi Muhammad juga ya. Masih keluar kota ikut, cuman dalam Sirah Nabawiyah ada kejadian lain yang mengisi hidup Nabi Muhammad di usia 15-20 tahun, yaitu perang Fijar. Kisahnya panjang tapi singkatnya ini adalah perang antara Quraisy Kinanah melawan bangsa lain ya yang di luar. Dan ini terjadi selama 5 tahun dan Nabi Muhammad ikut perang Fijar bagi bangsa Quraisy. Ini menunjukkan solidaritas kebangsaan. Nabi Muhammad bukan orang yang soleh tapi nggak peduli, apatis di tengah masyarakat. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan I am the part of your community. Saya bagian dari kalian. Dan disinilah Nabi Muhammad diakui sebagai anak muda yang memang kontributif sejak usia SMA ini. 15-20 tahun. Terlatih juga kemampuan fisiknya, kemampuan bela dirinya. Karena ini perang. Bukan joget-joget biasa. Ini bukan sekadar gerakan-gerakan yang ringan-ringan. Ini perang. Sehingga orang yang ingin ikut perang harus siap dengan kemampuan fisik. Prima. Walaupun Nabi Muhammad tugasnya mengumpulkan anak panah, kan namanya perang, harus siap-siap menghadapi musuh. Kalau ada pasukan berkuda menyerang maka harus bertarung Nabi Muhammad, pedang lawan pedang, kuda lawan kuda, tombak lawan tombak. Kemampuan bela diri dan keberanian Nabi teruji di usia 15-20 tahun. Itulah Nabi kita. Anda laki-laki, ahli Quran, ahli hadis, seorang ahli syariat, Anda seorang dai, Anda seorang penceramah, Anda seorang imam. Kalau mencintai Nabi, kuasai bela diri. Karena itu bagian dari sunnah Rasulullah. Muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari Muslim yang lemah, kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga mendapatkan pengakuan sosial karena terbukti membersamai masalah-masalah mereka. Ketika ada masalah, Nabi Muhammad tidak kabur. Dan ini penting bagi calon pemimpin. Jangan sampai muncul di tengah masyarakat hanya ketika mau caleg, mau pilkada. Baru muncul baligonya gede. Tapi selama bertahun-tahun gak pernah muncul. Jangankan karyanya, wajahnya aja gak pernah muncul, apalagi karya-karya konkretnya. Nah, pemimpin seperti itu hanya muncul ketika masa-masa pemilu. Nabi mengajarkan ingin muncul jadi pemimpin di masa depan sejak muda, sejak kecil dimulai. SMP, SMA, kontributif di tengah masyarakat. Kontribusi itu dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam dakwah, ceramah, tidak ada dalam pengajian, dalam bidang apapun. Boleh sahabat-sahabat. Yang penting kita menunjukkan sebagai kader-kader Nabi Muhammad, kita punya peran di tengah-tengah masalah real yang dihadapi oleh umat. Tunjukkan Muslim itu ngefek, berdampak hidupnya, bukan hanya mikirin diri sendiri, kuliahan, pekerjaan, dan keluarga. Lalu Nabi Muhammad di usia 20 tahun memulai bisnis besar. Kalau sebelum jadi asisten, sekarang mulai bikin bisnis sendiri, kolaborasi dengan orang lain. Dan Nabi Muhammad juga ikut organisasi. Nabi Muhammad juga punya kemampuan fisik, sempurna badannya. Nabi Muhammad juga sudah mulai merintis jaringan dengan berbagai kota. Nah, di usia ini ada kejadian besar lain, yaitu Hilful Fudul. Singkat kata, konflik antara orang-orang yang jelata melawan orang-orang yang berkuasa ini makin gak bisa dihindari.
orang-orang yang berkuasa makin menindas. Akhirnya dibuat kesepakatan anti kezoliman yang namanya perjanjian Hilful Futul. Diinisiasi oleh paman Nabi namanya Zubair bin Abdul Muthalib. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an untuk bikin inisiasi ini, gerakan anti kezoliman, untuk membela seperti LBH, Lembaga Bantuan Hukum, untuk membela orang-orang yang tertindas. Usia Nabi Muhammad saat itu umurnya baru 20 tahun. Di usia 20 tahun itulah Nabi Muhammad ikut organisasi sosial, LSM, Ormas, berpartisipasi aktif di situ. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau ud'a fil islami la ajabtu." Andaikan aku diundang lagi ketika sudah jadi muslim, aku akan ikutan pertemuan itu. Saking pentingnya partisipasi sosial, nggak apatis di tengah masyarakat. Nabi Muhammad sekarang menunjukkan lagi solidaritas sosial. Kalau tadi solidaritas bangsa umat ya terhadap bangsa Quraisy. Kalau sekarang di dalam kota antara Quraisy sendiri ada konflik, ada yang zalim dilawan oleh Nabi Muhammad. Vokal, tidak diam, bukan jadi orang penakut dan pengecut gara-gara ada ancaman luar. Ikut Hilful Fudul ya. Nabi Muhammad juga aktif di berbagai isu-isu aktual, menjadi aktivis, menjadi organisatoris, pembelajar, belajar bagaimana berorganisasi, mengelola rapat, bagaimana lobby, dealing dengan orang, dari pamannya seorang tokoh namanya Zubair bin Abdul Muthalib. Belajar juga organisasi melalui tim ini. Karena Hilful Fudul itu usianya puluhan tahun. Ini masih berlanjut terus sampai zaman Daulah Umayyah. Sehingga ketika ada orang konflik nanti puluhan tahun ke depan, orang itu kalau ditindas mereka akan komplainnya, minta bantuan, minta advokasi hukum ke Hilful Fudul. Jadi ini organisasi besar ya. Cuman kita jarang membahasnya, padahal ini penting sekali. Dan Nabi Muhammad pun mengendorse organisasi kayak gini. Walaupun notabene diinisiasi oleh orang kafir dan pengurusnya orang kafir, nggak masalah. Selama aktivitas kemanusiaan Nabi Muhammad selalu support kalau tidak ada campur aduk soal agama. Nabi Muhammad juga belajar kolaborasi, bagaimana membangun teamwork dengan para tokoh, menyertakan peran-peran orang lain, tidak serakah sendirian, tidak kalau ada proyek kebaikan itu semuanya diborong, ingin menjadi superhero, ingin menjadi superstar, tapi individualis. Nabi belajar dari pamannya Zubair, ingin bikin perubahan sosial, ingin bikin sebuah proyek kebaikan, ingin bikin sebuah narasi peradaban bareng-bareng dengan orang lain. Soleh sendirian bukan zamannya lagi. Sekarang saatnya soleh bareng-bareng. Saatnya umat manusia itu kolaborasi. Kalau ingin melesat nggak sendirian, tapi melesat itu bersama sahabat-sahabat. Nabi Muhammad juga belajar keterbukaan. Organisasi yang didirikan oleh non-muslim nggak apa-apa kita ikuti. Selama itu proyeknya proyek sosial, bukan proyek ibadah mahdhah ya. Itu usia 20 tahun. Lalu Nabi Muhammad pun makin berkembang karirnya, bukan hanya aktivis sosial, tapi konkret, punya income, tidak bergantung pada orang lain. Di usia 20 tahun Nabi Muhammad mulai bisnis besar. Pengalamannya kan dimulai ya dari usia 8 tahun punya income sebagai karyawan, menggembala. Usia 15 tahun sebagai income-nya sebagai asisten bisnisnya Abu Thalib dari 12 sampai 15. Sekarang 20 tahun punya proyek sendiri, kerjasama dengan investor. Walaupun gajinya fixed rate awalnya. Digaji 2, di lobby. Saya kata Abu Thalib, keponakan saya ini layaknya dapat 4 unta. Kata Khadijah, boleh, jangankah orang lain. Jangankan Anda orang lain aja saya kabulkan. Kalau Anda kan orang terdekat saya, dikabulkan oleh Khadijah. Dapat gaji 4 unta. Mahal 4 unta itu. Kalau 1 unta 50 juta, setidaknya 200 juta. Sekali dagang, sebulan dagang itu 200 juta. Kan gede itu. Sekarang mana anak muda yang gajinya itu sebulan 100 juta. Jarang juga kan kalau karyawan. Tapi ketika bisnisnya hebat, Nabi Muhammad akhirnya dipercaya sebagai mitra bisnis. Punya saham juga di situ. Sehingga gajinya sekarang bukan fixed rate, bukan fixed fee, bukan salary, tapi sharing profit. Sehingga sekarang menjadi pengusaha beneran, bisnisnya makin berkembang ke berbagai kota, mengikuti jalur dagang orang-orang Quraisy. Ke Yaman di musim dingin, ke Syam di musim panas, ke Najd, ke Najran, ke berbagai negeri, sehingga makin melimpah uangnya. Di usia 25 tahun, pernah saya kalkulasi, Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, maharnya saja 1 miliar. Jadi kalau harta Nabi Muhammad itu 5 kali lipat dari mahar dari pernikahan, setidaknya 5 miliar rekening tabungan Nabi Muhammad di usia 25 tahun. Menikah dengan Khadijah. Setelah 25 tahun menikah itu bisnisnya makin gede lagi. Karena sekarang fokus punya istri, didukung oleh istri, bisa lebih konsentrasi bisnisnya. Nabi Muhammad meluaskan jaringan. Jadi investor sekarang hartanya berlipat ganda. Kalaulah selama pernikahan sampai menjadi Nabi selama 15 tahun, Nabi Muhammad growth bisnisnya itu 10 kali lipat,
maka harta Nabi setidaknya 50-100 miliar selama 15 tahun pernikahan sebelum menjadi Nabi itu. Jadi luar biasa, Nabi kita bukan orang yang melarat, bukan orang yang fakir, salah besar itu. Nabi Muhammad adalah orang yang berdaya, punya aset melimpah kaya, tapi hidup sederhana dan kekayaannya dibagi-bagi bagi rakyat jelata. Itu konsepnya. Sekali lagi, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat kaya dan berdaya, tapi hartanya dibagi-bagi untuk masyarakat, orang yang membutuhkan dan rakyat jelata. Hidupnya sederhana, sahabat-sahabat. Jadi bukan orang fakir dan miskin ya. Nabi Muhammad jadi investor, sekarang passive income. Lalu Nabi Muhammad pun setelah menikah, setelah jadi pengusaha besar, makin bertumbuh lagi reputasinya ya. Nabi Muhammad itu di tengah masyarakat makin dihargai, terutama ketika ada momen peletakan Hajar Aswad yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya ya. Bagaimana Nabi Muhammad setelah digelari Al-Amin makin melonjak lagi reputasinya, karena semua orang yang hampir berperang berhasil dilerai oleh Nabi Muhammad. Berhasil diamankan ketika sang Nabi menawarkan resolusi bagaimana semua kabilah itu memegang kain barang-barang untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu yang namanya win-win solution, sahabat-sahabat. Jadi setelah menikah usia 25, 30, usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu sudah sangat mapan. Semuanya sudah dimiliki oleh seorang laki-laki. Apapun yang diinginkan laki-laki sekarang nih di abad 21, ingin punya rumah, ingin punya mobil, istri yang cantik, soleha, yang suportif, ingin punya anak-anak, sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apalagi reputasi sosial. Nabi Muhammad punya kehormatan keluarga, status sosial, punya kehandalan solusi, amanah, punya kejujuran dan juga kekuatan karakter. Inilah pesona terdalam manusia. Siapapun yang memiliki 5 unsur ini pasti diminati oleh calon mertua, dan pasti Anda dihargai, dinantikan untuk jadi pemimpin. Sebelum menjadi Nabi loh ini. Itulah sahabat-sahabat masa muda sang Nabi yang harus kita fahami dengan utuh, bahwa Nabi Muhammad itu tidak, istilahnya tidak ujuk-ujuk jadi pemimpin, tidak ujuk-ujuk jadi Nabi aja, padahal nggak pernah dikenal reputasinya, karyanya, jasanya. Saya Nabi gitu kan, padahal kemarin kemana aja, nggak kayak gitu. Nabi Muhammad sejak muda memang menunjukkan dia partisipasi publiknya ada, konkret, berjasa, berdaya juga, dan juga dihargai oleh orang lain. Itulah Nabi kita, sahabat-sahabat. Dari sinilah saya dan juga tim dari Elite Circle itu mengembangkan sebuah konsep bagaimana mengembangkan konsep pendidikan komprehensif bagi muslim, bagi pemuda muslim, agar mereka bertumbuh dalam jangka waktu yang cukup panjang, bukan 1-2 training, bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun, mengikuti pola pembinaan Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ringkas, pertumbuhan Nabi Muhammad seperti ini nih. 0-4 tahun, pendidikan alam, bahasa dan adab. 4-6 tahun, kasih sayang ibu. 6-8 tahun, observasi leadership, coaching bersama kakek Abdul Muthalib. 8-12 tahun, pengalaman leadership pertama sebagai pengembala. Lalu 12-15 tahun, latihan entrepreneurship sebagai asisten bisnis Abu Thalib, dagang internasional ke Syam, ke Yaman, ke berbagai negeri. Lalu 15-20 tahun, aktivitas fisik, belajar bela diri, menyempurnakan kualifikasi fisiknya, bertarungnya, sehingga Nabi Muhammad siap menghadapi momen-momen keras karena sejak usia SMA sudah punya kemampuan bela diri. Usia 20 tahun ikut organisasi manajemen dengan Hilful Fudul. Usia 20 tahun sampai 25 tahun bisnis besar dengan Khadijah, omsetnya berlipat ganda. Lalu usia 25 sampai 35 tahun makin mapan sebagai tokoh, dihormati, dihargai, orang nomor 1 yang dibicarakan oleh semua orang-orang Mekah. Ini belum jadi Nabi. Nah, yang menarik, setelah semua kemapanan ini didapatkan oleh sang Nabi, Nabi Muhammad nggak diam. Nabi Muhammad nggak hidup sekadar nyaman, nyantai, menikmati waktu dengan keluarga, jual beli, lalu belanja, shopping ya, menghabiskan uang yang sudah didapat, flexing ke orang-orang, lalu juga hedonis, nggak seperti itu. Justru ketika seluruh kemapanan didapatkan di usia 35, 36, 37, Nabi Muhammad makin resah. Disinilah sang leader ini mulai membangun pemikiran strategis. Disinilah Nabi Muhammad bersiap-siap untuk bertumbuh ke level yang lebih tinggi lagi, dan Allah nanti mengangkatnya, mengutusnya menjadi Nabi. Inilah konsep dari Sirah Nabawiyah yang kita pelajari lalu kita ekstrak sehingga menjadi sebuah life journey yang harus diadopsi oleh anak-anak muda sekarang. Kami mengembangkan konsep ini di Elite Circle sehingga kalau kita ingin membangun generasi, gak cukup hanya dengan
1-2 sesi ataupun 1-2 hari training seminar camping, tapi dengan pembinaan jangka panjang puluhan tahun, setidaknya sampai usia 40 tahun. Di sinilah yang kami kembangkan menjadi life journey model, sehingga anak muda itu perlu memiliki planning dari mulai lahirnya sampai 15 tahun, sampai 30 tahun, sampai 40 tahun batasnya. Dari 40 tahun siap memiliki agenda-agenda yang lebih berat lagi, movementnya, pergerakan sosialnya, kontribusinya sampai usia 50 tahun, 60 tahun, sampai 80 tahun. Tapi semuanya itu hanya bisa sinkron, hanya bisa fokus pada satu tujuan besar kalau memiliki life journey yang namanya visi akhirat, yang kami sebut dengan istilah rencana kontribusi unggulan. Jadi setiap muslim di Elite Circle kami bina agar dia itu memiliki kesadaran yang mendalam tentang kehidupan kita setelah kematian, dari mulai maut, barzakh, mahsyar, hisab, lalu juga mizan, sirat, akhirnya kita masuk ke jannah. Kesadaran tentang akhirat inilah yang menjadi misi hidup kita di dunia, sehingga seluruh aktivitas kuliah, pekerjaan, sosial, keluarga, semuanya diarahkan menuju satu tujuan hidup yang disebut dengan akhirat vision atau rencana kontribusi unggulan, sehingga member-member yang kami bina ini diharapkan fokus dalam hidupnya karena sudah memiliki tujuan yang sangat clear, mengejar RKU. Inilah konsep yang kami bangun untuk mendidik anak-anak muda. Dari mana kita dapatkan? Ya dari sirah nabawiyah, konsep-konsep ini. Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang visi akhirat, Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang hidup produktif di berbagai aspek kehidupan, di berbagai tahapannya. Thalabul ilmi, kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi, belajar dari buayan sampai liang lahat. Ini konsep sang Nabi, dahsyat itu. Dan ini kita ikhtiarkan mudah-mudahan menjadi konsep pembangunan anak-anak muda berdasarkan sirah nabawiyah, bagaimana mereka membagi kapasitasnya seperti Nabi Muhammad di masa muda. Kapan dia waktunya kontribusi, berapa persen dia harus membangun karir, dan berapa persen dia harus membangun kapasitas dirinya di usia tua. Sehingga dia bisa tahu di usia mudanya harus fokus di mana saja. Di usia 20 tahun, 30 tahun, berapa persen yang harus dia bangun untuk karir, untuk kontribusinya, dan juga untuk peningkatan ilmu kapasitas dirinya dalam 4 aspek: intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Inilah sahabat-sahabat yang kami rangkum dalam sebuah training pengembangan kapasitas diri agar seorang anak muda ini memiliki kapasitas yang meningkat, yang lebih besar dibanding karir dan kontribusinya. Kalau Anda ingin meningkat karirnya, siapkan kapasitasnya. Kalau ingin banyak memberikan kontribusi, siapkan kapasitasnya. Karena sahabat-sahabat, narasi besar itu membutuhkan manusia-manusia besar dengan ekosistem pengembangan diri yang komprehensif dan memberdayakan. Gak bisa ekosistem pengembangan diri hanya sekedar gimmick belajar 1-2 sesi. Harus komprehensif dalam durasi pembinaan yang sangat lama. Makanya di Elite Circle, konsep yang kita ekstrak dari sirah nabawiyah ini, pembinaan yang kita bangun dalam ekosistem Elite Circle untuk menjadi leader bukan 10-20 sesi, tapi 20-30 tahun ke depan. Inilah sahabat-sahabat yang kita bangun melalui Elite Circle. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang hal ini, insya Allah kita akan bisa memfasilitasi sahabat-sahabat untuk menumbuhkan kemampuan diri seperti Rasulullah SAW. Baik, kita sekarang akan melanjutkan materi kita, sahabat-sahabat. Nabi Muhammad SAW sekarang ada di puncak keresahannya. Usia 36 masuk ke 37 ini makin resah, karena setiap hari sang Nabi melihat kemaksiatan. Ini sudah kita bahas ya di sesi-sesi awal tentang zaman jahiliyah. Bagaimana keberhalaan, batu-batu disembah, kayu disembah, Manat, Hubal, Lata, Uzza. Setiap kabilah punya berhala-berhala sendiri. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Parah sekali orang-orang Mekah itu. Mereka tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, kalau mereka ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang Allah. Tapi mereka menyembah Allah plus menyembah sekutu-sekutu Allah, Tuhan-Tuhan kecil sebagai perantara. Itulah yang namanya berhala. Dan itulah yang namanya asyirik. Jadi orang yang percaya Allah saja sambil menyembah sekutu-sekutu itu bukan bertauhid. Itu artinya musyrik walaupun percaya Allah. Kalau nggak percaya Tuhan itu bukan hanya, itu lebih parah lagi, itu namanya mulhid, orang ateis. Itu lebih parah lagi. Orang yang nggak percaya Tuhan, ateis itu lebih parah dibanding Abu Jahal. Kalau Abu Jahal masih mending, percaya ada Allah tapi menyembah berhala-berhala. Nah ini setiap hari beliau tawaf tapi melihat berhala-berhala ini. Setiap hari Nabi Muhammad SAW itu
ingin berdoa, tapi di tengah-tengah masyarakat Mekah itu penuh dengan kemaksiatan. Rumah ibadah di tiap kota itu ada, batu-batu disimpan di rumah ibadah, ingin meniru orang-orang Mekah. Orang Mekah itulah yang orang-orang Khuza'ah sebetulnya ya. Amr bin Luhai yang mengintroduksi, memperkenalkan berhala ke Mekah, lalu dari Mekah itulah menyebar. Jadi berhala jadi bisnis, sahabat-sahabat. Orang Mekah juga orang Arab penuh dengan takhayul, percaya dengan yang aneh-aneh, dengan khurafat, percaya dengan tanda-tanda yang gak jelas, ada burung lewat, ini tandanya apa. Ini sangat tidak ilmiah. Dan itulah kondisi masyarakat jahiliyah yang dihadapi oleh sang Nabi. Resah Nabi Muhammad ingin mengubah ini. Tapi gimana caranya? Rasul gak punya petunjuk, Rasul gak punya guru, gak punya mentor juga. Bingung melihat kemaksiatan ini. Permusuhan, peperangan, gara-gara pacuan kuda, gara-gara ada unta kesenggol, gara-gara Basus unta betina Bani Bakar itu dilukai, 40 tahun perang. Gara-gara ada pacuan kuda dengan keledai, perang Dahis dengan Kobro, akhirnya perang selama belasan tahun, puluhan tahun. Semua orang solidaritasnya tinggi, tapi solidaritas buta. Unsur akhaka zaliman aw madzuman. Tolong saudaramu zalim ataupun dizalimi. Ini cinta mati bagi kabilah. Siapapun yang menzalimi kabilah, benar ataupun salah, akan dilawan orang lain itu. Ini fanatik buta. Mereka punya izah memang, tapi kebablasan. Dan ini dirasakan oleh Nabi Muhammad betapa rusaknya akhlak orang-orang Quraisy. Apalagi soal sosial, khomer, minuman sehari-hari. Orang minum kapanpun itu. Mau pernikahan, mau lagi nyantai, mau perang, minum khomer mereka itu. Sakarat minum khomer juga mereka. Minuman keras. Jadi komoditi sehari-hari dijual lagi. Jadi produsen khomer bagi seluruh Arab itu di Mekah itu. Riba, undian mereka, perbudakan, perzinahan jangan ditanya kalau perzinahan, hobi mereka itu. Apalagi para pedagang yang keluar kota sebulan, 2 bulan keluar, jauh dari istri. Sepanjang perjalanan, setiap kali ada rumah-rumah untuk pelayanan nafsu seksual ini, mereka mendatanginya. Kenapa? Karena mereka butuh. Dan itu dianggap lumrah, nggak ada orang-orang yang menganggap kamu mau-maunya melakukan hal ini. Itu dianggap biasa oleh masyarakat jahiliyah Quraisy itu. Nabi Muhammad alhamdulillah terjaga dari hal itu. Nikah macam-macam, barteran istri ada istri yang diserahkan ke tokoh besar untuk dihamili. Setelah hamil nanti dibalikin lagi ke suaminya dengan harapan punya anak yang kuat seperti si tokoh besar itu. Parah sekali. Ini dia rasakan oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak bisa mengubahnya. Perempuan dihinakan. Lalu juga perempuan itu kadang-kadang dikubur anak perempuan oleh orang-orang Quraisy. Tidak semuanya memang ya, tidak semua kabilah. Tapi ada beberapa kabilah yang hobi, punya pikiran, orang yang sejati itu, laki-laki yang maco, laki-laki yang karismatik adalah laki-laki yang berani mengubur anak perempuan lagi lucu-lucunya. Nah, di depan semua kemaksiatan ini bagaimana mengubahnya? Yang jelas Rasulullah SAW merasakan keresahan ini. Kerusakan sosial akan selalu meresahkan para pemilik nurani yang bersih. Tapi akan melenakan para penikmat kemapanan. Karena keuntungan mereka bergantung pada kebodohan, kuluguan, dan keapatisan masyarakat. Selama masyarakat itu gak peduli dengan kerusakan, nah orang-orang yang menikmati kemapanan ini akan makin untung. Makanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang menikmati status quo, orang-orang yang untung dengan bisnis berhala, bisnis prostitusi, dengan bisnis khomer di Mekah itu, ketika ada value baru, project baru yang namanya Islam, mereka gak mau. Kenapa? Karena Islam itu akan mengubah tatanan sosial ekonomi dan merugikan bisnis mereka. Dan mereka juga sudah tidak akan dihormati lagi oleh orang-orang. Kenapa? Karena ada orang baru, tokoh perubahan, tokoh kemaslahatan seorang nabi. Mereka gak mau itu. Maka sahabat-sahabat, orang-orang seperti ini pasti akan selalu menentang. Itu tabiatnya. Nah, di depan semua keresahan ini, Nabi Muhammad teruslah menjalani kehidupannya, tapi Nabi Muhammad sudah mulai ingin menjauh dari masyarakat Quraisy karena sudah jengah, gak betah melihat kerusakan yang beliau lihat sehari-hari. Mulailah muncul tanda-tanda kenabian. Bahkan dari pihak lain ya, orang-orang beragama lain. Dalam kitab suci agama lain, bagi Yahudi, Nasrani, bahkan kitab-kitab yang berbagai umat ya, kan bukan hanya Nasrani, bukan hanya kitab-kitab kita, ada kitab umat yang lain juga. Disebutkan dengan berbagai nama. Kalau Al-Quran menyebutnya Ahmad, dalam kitab suci yang lain disebut Ahmad. Dalam kitab Suryani disebutnya Muhammadna dalam bahasa Suryani itu. Menurut Yohanes Sang Hawari, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Romawi disebutnya Parakletos, artinya Nabi Muhammad ini. Jadi sudah ada kisi-kisi
tentang kemunculan Nabi baru ini dari berbagai kitab yang diakui kitab agama bangsa lain. Tapi mereka masih bingung. Mereka hanya tahu tanda-tandanya kayak gimana, anak yatim yang akan jadi nabi itu keluar dari daerah yang penuh dengan pohon korma kan. Lalu juga akan datang dari keturunan para nabi. Orang Yahudi berpikir bahwa ini akan datang dari keturunan Nabi Ishak. Maka mereka menunggu-nunggu. Setiap orang Yahudi itu berantem dengan orang-orang Arab, terutama Yahudi Madinah, mereka akan susumbar. Kalau nanti Nabi kita datang, kami akan bantai kalian semua. Itu orang Yahudi itu. Kejam. Padahal nabinya belum ada gitu. Tapi mereka sudah wanti-wanti. Nabi kami datang, kami akan bantai kalian. Karena orang Yahudi minoritas di depan orang Arab, mereka memang berkuasa tapi secara jumlah sedikit. Sehingga mereka itu gak berani frontal berperang dengan orang Arab. Kalau orang Yahudi jumlahnya jangankan mayoritas, seimbang saja mereka pasti bengis, menindas, kejam. Seperti orang-orang Zionis sekarang. Orang-orang Yahudi di Israel sana. Tapi karena minoritas akhirnya mereka ya diam-diam aja menguasai ekonomi paling. Itulah yang terjadi ketika sedikit orang Yahudi itu berkhianat. Nah, ketika mereka ada konflik, mereka selalu susumbar. Nanti Nabi kami datang, kami akan bantai kalian. Jadi ini membuat orang-orang itu pada sebel dengan orang Yahudi. Lalu juga para dukun juga pada bilang. Dukun-dukun ini pada ngeluh. Kenapa ya kita sekarang tidak bisa lagi mendapatkan informasi, tidak mendapat lagi akses data, bocoran-bocoran dari jin. Kan mereka punya cara untuk interaksi dengan jin ya, dengan berbagai cara, kartu atau apapun lah. Nah, jin-jin itu sebelum Rasulullah mereka punya akses, mereka dikasih kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah ya, karena Allah yang mengizinkan untuk terbang ke langit untuk mendengarkan beberapa bocoran takdir. Jadi beberapa informasi yang terdengar dari langit itu dibocorkan oleh jin ke para dukun-dukun ini. Sehingga ramalan-ramalan dukun ya ada yang benar tapi mayoritasnya ngaco. Yang benar ada juga. Kenapa? Karena informasi datang dari langit yang didengarkan oleh jin. Tapi ketika menjelang kenabian, akses itu ditutup. Setiap kali jin itu terbang ke atas ke langit untuk mendengarkan kabar dari Allah, untuk mendengarkan instruksi Allah terhadap malaikat, mereka selalu dilempari oleh meteor, oleh batu-batu. Ini ada dalam surat Al-Jin ya, ayat 1 sampai 10. Mereka dilempari, ditutup aksesnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya agar nanti informasi-informasi tentang Quran itu hanya masuk dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, tidak bocor didengarkan oleh jin. Sehingga mulai ketika Nabi Muhammad akan diutus itu mulai tertutup, jin tidak pernah tahu lagi bocoran apapun dari langit. Sehingga semua yang dikatakan dukun sudah pasti bohong sampai detik ini. Lalu juga jin mengabari kaumnya. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf ya 29-30 bahwa nanti ini sekarang ini akan muncul masanya kitab terakhir yang akan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini kata jin terhadap kaumnya. Ini menjelang kenabian. Tanda-tanda kenabian sudah mulai muncul. Jin sudah mulai gusak-gusuk ya, sudah mulai khawatir. Dukun-dukun sudah mulai resah. Orang Yahudi sudah kegeeran akan ada nabi baru. Para pendeta agama lain sudah ngincer-ngincer kapan nabi barunya keluar. Tanda-tanda sudah mulai muncul, banyak sebetulnya. Imam Al-Baihaqi menulis buku Dalail An-Nubuwah, tebal sekali buku tentang tanda-tanda kenabian. Itu buku sirah nabawiyah. Direkap ada lebih dari 1000 tanda-tanda kenabian dan juga mukjizat-mukjizat Nabi. Tapi memang tidak semuanya diceritakan dalam buku-buku sirah nabawiyah karena sangat banyak sekali. Kalau diceritakan semuanya akan ribuan jam ya kajian sirah nabawiyah itu. Lalu ada juga tanda-tanda yang langsung dirasakan oleh Nabi, terutama 6 bulan terakhir. Usia 37, 38, 39, menjelang 40 tahun atau 40 menjelang 41 tahun ya. Tidak ada angka pastinya, di sekitar 40 tahunan lah. 6 bulan terakhir ini Nabi Muhammad merasakan tanda-tanda yang makin nampak. 6 bulan terakhir. Apa saja? Setiap Rasulullah itu lewat jalanan Mekah, selalu ada beberapa batu, kita tidak tahu batu yang mana, yang mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad nengok kiri kanan, mana ini? Nggak ada orang gitu, lihat ke atas nggak ada orang, tapi melihat yang mengucapkan salam itu ada beberapa jenis batu. Percaya nggak? Harus percaya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh ulama-ulama dengan sanad, dengan dalil yang sahih. Ini ada tanda-tanda ini ya. Lalu juga ada tanda-tanda lain, kata beberapa riwayat, tapi ini riwayat lemah. Saya sebutkan biar Anda kalau menemukan ini bisa mengklarifikasi. Dalam beberapa riwayat yang lemah, Nabi Muhammad jantungnya dibelek lagi
oleh dua malaikat, dikeluarkan, dibersihkan lagi, terus Nabi Muhammad pulang ke istrinya. Nah ini tanda-tanda ini sebelum kenabian riwayatnya lemah, karena Nabi Muhammad itu dibedah jantungnya 2 kali, di masa kecil usia 4 tahun dan sebelum Isra Mi'raj. Jadi kalau sebelum kenabian riwayatnya lemah yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada tanda lain, mimpi yang setiap hari itu jadi kenyataan di keesokan harinya. Selama 6 bulan itu Nabi Muhammad sering melihat mimpi. Dan apapun yang beliau lihat dalam mimpinya, besoknya itu jadi kenyataan. Beliau kaget juga. Lah, ini yang saya lihat dari mimpi. Setiap hari seperti itu. Sehingga Nabi mengatakan nanti ya setelah menjadi Nabi, Rasul bilang bahwa mimpi itu adalah satu dari 46 tanda kenabian. Ketika dikalkulasi angkanya oleh para ulama tepat nih. 6 bulan bermimpi dan Rasulullah itu menjadi Nabi selama 23 tahun. Nah, setengah tahun per 23 tahun itu 1/46. Jadi mimpi Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi selama 6 bulan itu adalah 1/46 seluruh wahyu selama 23 tahun. Setengah tahun itu ya 0,5 tahun per 23 tahun itu sama dengan 1/46. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, lan yabqa ba'di minan nubuwati illal mubasyirat. Setelahku kenabian itu tidak tersisa kecuali mubasyirat. Para sahabat nanya, mal mubasyirat ya Rasulullah? Mubasyirat itu apa? Beliau mengatakan ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu salihu aw tura lahu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mubasyirat itu adalah mimpi yang benar yang dilihat oleh orang yang soleh, dan itu adalah bagian dari 1/46 tanda-tanda kenabian kata Nabi Muhammad SAW. Jadi angka yang tadi saya tulis itu adalah kalkulasi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta. Tanda-tanda ini muncul terus sehingga Nabi Muhammad heran sendiri dengan dirinya, kok ada yang banyak yang aneh sekitarnya. Sering cerita ke Khadijah ya. Lalu setelah beres 6 bulan itu mulailah fase-fase yang menjelang diturunkannya wahyu. Ini ada hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah sendiri belum lahir di sini ya. Saat ini Aisyah belum lahir. Lahir nanti beberapa tahun setelahnya. Nah, ketika itu Aisyah dapat cerita dari Rasulullah setelah menikah, setelah jadi istri Nabi ya. Diceritakan tentang awal-awal dapat wahyu. Nah, kita dapat cerita tentang detik-detik mendapatkan wahyu itu dari Aisyah beberapa tahun-tahun kemudian. Nah, kita tarik cerita Aisyah itu ke sekarang biar kita tahu kronologisnya ya. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan ini adalah hadis nomor 3 dari keseluruhan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu bab pertamanya dimulai dengan bab namanya Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Hadis 1, 2, 3. Nah, hadis ketiganya adalah cerita Aisyah yang sangat panjang ini. Saya potong-potong hadisnya agar penyampaiannya, flow-nya enak dan kawan-kawan bisa memahami urutannya dengan storytelling yang mudah difahami. Tapi semua yang saya sampaikan ini insya Allah valid berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari. Kalaupun ada yang saya tambahkan dari riwayat yang masih perlu diverifikasi, akan saya kasih tanda merah biar kawan-kawan bisa membedakan ya. Jadi yang saya sampaikan mudah-mudahan ini ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan sehingga Anda mendengarkan dan mengamalkannya tenang, yakin gitu dengan ilmu ini. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan Arabnya ya. Anda bisa melihat dan menyaksikan di video ini terjemahannya. Kata Aisyah, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi." Fase-fase awal turunnya wahyu dimulai dengan ru'ya salihah, mimpi yang baik ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Nabi Muhammad setiap melihat mimpi itu seakan-akan melihat fajar di pagi hari. Fajar menyingsing. Ya seperti kalau Anda lihat sunrise di pinggir laut. Nah, Nabi Muhammad melihat mimpi itu seperti terangnya pagi hari. Setiap hari kayak gitu, dan semua yang beliau lihat di mimpi itu jadi kenyataan besoknya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini awal-awal fasenya ya. Setelah itu Nabi Muhammad jadi mulai senang menyendiri, tahanus. Tahanus itu artinya menyendiri, dan nanti saya jelaskan, ta'abud. Kemudian Aisyah melanjutkan. Setelah 6 bulan merasakan mimpi terus, thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian ditanamkan di hati Nabi itu rasa cinta senang sendiri. Jadi sering menyingkir dari keramaian. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira. Lalu Nabi Muhammad itu bersemedi menyendiri di Gua Hira.
Fayatahannatsu fihi, kemudian bertahanus. Apa itu tahanus? Nih saya garis bawahi dengan warna merah ya. Tahanus itu wahwa at-ta'abud. Tahanus itu adalah ta'abud, beribadah. Al-layali dawatil adad. Beberapa hari, beberapa malam qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Jadi Nabi Muhammad nginep di Gua Hira itu beberapa hari sampai sebulan maksimal. Nanti kalau perlengkapan habis, pulang ke rumah, ngambil perlengkapan lagi, makanan dari Khadijah. Ini lanjutan cerita Aisyah. Selama 3 tahun itu bolak-balik terus Mekah, Gua Hira, Mekah, Gua Hira. Karena sudah jengah melihat kondisi kejahiliahan, kemaksiatan orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, sang calon nabi ini belum jadi nabi ya. Anda lihat kodenya, mulai sekarang serial kita ya sampai ke depannya selalu ada kode timeline. Lihat. Timeline ini saya tunjukkan agar sahabat-sahabat bisa memahami ini kapan terjadinya. Ini di usia Nabi Muhammad usia 37 sampai 40 tahun ya. Di kanan atas di ujung. Ini timelinenya. Tahanus itu artinya tabarrur, menempa diri jadi lebih baik. Ada juga diartikan ta'abud, beribadah. Beberapa orang Arab mengartikan tahanus itu adalah kesalahan baca dari tahannuf, karena orang Arab itu kadang-kadang mengganti sa yang seperti huruf ta tapi 3 titik, sa dengan huruf f. Tahannuf. Itu kebiasaan orang-orang sana ya. Mereka sering menggantinya. Jadi tahannuf itu juga bermakna tahannuf, yaitu beribadah dengan cara yang lurus, beragama dengan cara yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana caranya? Nggak banyak penjelasan detail, yang jelas menyembah Allah yang satu, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, tidak menyembah berhala, tidak bersumpah demi berhala. Tapi cara salatnya nggak ada ketentuan. Ini berdoa aja langsung. Itu agama Hanif itu. Atau tawaf umroh dan haji ya. Jadi tahanus itu Nabi Muhammad ingin menghindari kerusakan, menenangkan diri dan pikiran, menguatkan mental dan mencari ilham. Mencari ilham. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar ke siapapun secara formal, nggak bisa baca tulis, kan ummi. Nabi Muhammad tidak punya guru, tidak punya ustadz, tidak punya mentor, nggak pernah kursus ke seorang rahib. Saya ingin tahu dong tentang kitab suci, nggak pernah. Jadi dugaan orang-orang orientalis bahwa Nabi Muhammad pernah belajar ke Bahira, pernah belajar ini itu bisa dibantahkan. Nabi Muhammad cuma ketemu sepintas aja kayak gitu. Belajar apa coba ya? Jadi Nabi Muhammad memang pikirannya kosong dari agama manapun, pikirannya kosong dari filsafat manapun, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi persoalan rumit seperti kejahiliahan, beliau nggak punya solusinya. Ya kalau masalah sehari-hari punya solusi lah, dengan sense, dengan logika Nabi Muhammad, dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, punya solusi-solusi seperti Hajar Aswad kemarin. Beliau menyawarkan win-win solution. Tapi untuk mengubah secara holistik kejahiliahan masyarakat Quraisy, beliau nggak punya caranya. Gimana itu ingin mengubahnya? Makanya Nabi Muhammad mencari ketenangan dengan bertahanus di Gua Hira. Tahanus itu beberapa malam ya, sampai 1 bulan. Bagaimana teknisnya? Wallahu alam. Nggak ada yang tahu detailnya. Yang jelas ya kira-kira aja lah. Ketika makanan habis kan nggak mungkin diam terus di sana kelaparan. Turun, pulang ke rumah ngambil makanan, berangkat lagi. Atau misalnya mau ke toilet atau mau mandi, turun, berangkat lagi ke sana. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun. Bolak-balik terus Nabi Muhammad itu. Kenapa? Saking resahnya. Ini pelajaran sahabat-sahabat bahwa kontemplasi dan pengasingan itu bagus. Kita bisa menirunya. Tapi sahabat-sahabat, ini adalah tools. Bukan tujuan hidup, bukan gaya hidup, bukan mayoritas usia kita dihabiskan untuk pengasingan. Ini bahaya sekali. Makanya saya perlu menjelaskan dengan sangat tegas bahwa kontemplasi dan pengasingan itu hanya menjadi produktif bagi pemimpin jika ia menjadi fase pengisi energi untuk kembali ke lapangan kontribusi. Pemimpin itu butuh tenang, butuh mengumpulkan energi, butuh mengumpulkan mood, butuh pikiran yang sangat tajam. Lalu setelah dia dapat solusi, balik lagi ke tengah masyarakat. Jangan terus-terusan menghindari di masyarakat. Kalau itu menjadi rahib-rahib yang terkucil dari kehidupan, dan itu justru dilarang oleh Islam. Jadi tahanus itu hanya sementara. Sekarang tahanus ada caranya, itikaf 10 hari terakhir itu tahanus sekarang itu. Tahanus di zaman sekarang bagi umat Nabi Muhammad, nggak usah ke gua ya. Karena saya ingin tahanus nih, ingin dapat solusi, bikin proyek, Anda 3 tahun misalnya ke gua, nggak usah juga. Ya. Cukup aja yang sedikit ya, 10 hari di bulan Ramadan.
Kenapa? Karena ini penting juga sahabat-sahabat, kita butuh jarak ini. Manusia perlu membuat jarak untuk memecahkan masalah kompleks. Baik itu jarak ruang ataupun jarak waktu. Masalah yang kompleks itu kadang-kadang tidak bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Kita butuh mengambil jarak. Kita endapkan dulu. Nah, kita butuh waktu berhari-hari atau butuh menjauh dulu, nggak langsung melihat masalahnya. Agar apa? Agar pikiran-pikiran bisa melihat setiap peluang dengan jernih. Dan pandangan masa depan tidak terburu-buru. Tapi kalau langsung memutuskan, lagi butek, lagi pusing, kadang-kadang decisionnya itu, keputusannya bisa jadi prematur, salah, sporadis, jadi mentah. Nah itulah yang dilakukan Nabi Muhammad, menarik diri, tapi Nabi Muhammad tahu akan kembali ke masyarakat. Cuman masih bingung bagaimana caranya. Nah inilah gua tempat Nabi Muhammad ya, Gua Hira. Jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 3 km dari kota Mekah. Ini tinggi sekali ya, kalau Anda manjat anak muda itu ya bisalah 1 jam ya. Tapi kalau Anda jarang olahraga, tulangnya kropos misalnya, encok misalnya, tulang-tulangnya tidak terbiasa untuk menaiki tangga ya repot. Bisa 2 jam itu naik itu. Naiknya 2 jam. Tapi kalau seger bisa 1 jam. Ini jaraknya 261 meter di atas tanah. Tapi kalau di atas laut 621 meter di atas permukaan laut. 3 km di kota Mekah. Ya kira-kira 3 km dari Ka'bah, dari rumah Nabi Muhammad ya. Ukurannya kecil. Ini bukan kayak gua yang bisa bikin tenda satu kabilah masuk, enggak. Ini hanya 1 orang maksimal 3 orang lah, kecil sekali. Tingginya itu sekitar 3 meter, tingginya 2 meter, panjangnya 3 meteran, lubangnya 1 sampai 1,3 meter. Lubang karena tidak simetris ya si lingkarannya itu. Ini seperti yang Anda lihat di gambar. Dan ketika orang duduk ke situ, si lubang ini ketika duduk ke situ pas menghadapnya ke tengah-tengah Mekah. Pas ke Ka'bah menghadapnya itu. Ini luar biasa. Ya Allah sudah menakdirkan kan? Allah menakdirkan Al-Quran akan turun di titik mana sehingga Allah sudah menyiapkan Gua Hira itu selama nggak tahu udah berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun Allah siapkan bahwa gua itulah yang akan didatangi oleh Nabi Muhammad di kemudian hari. Jadi si lokasi guanya memang pas menghadap Mekah. Dan gua ini ditemukan oleh Abdul Muthalib, gua ini. Jadi yang datang ke sini bukan hanya Nabi Muhammad, ada beberapa orang Arab lain juga yang kalau bertahanus datang ke gua ini, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik di sini sahabat-sahabat, saya perlu menjelaskan tentang Khadijah nih. Karena di masa-masa ini dahsyat sekali. Peran besar itu dipikul oleh seorang perempuan. Makanya nggak salah Nabi Muhammad itu ketika mengatakan afdhalun nisa'i ahlul jannah, perempuan terbaik ahli surga itu Khadijah binti Khuwailid. Jadi ketika baca ini sedih sekali. Kenapa? Karena mengenang keagungan beliau, sekaligus juga kadang-kadang kita tidak menunaikan hak Sayyidah Khadijah dengan proporsional. Kita jarang menceritakan Sayyidah Khadijah. Mungkin kita menceritakan istri-istri Nabi yang lain, tapi Khadijah sedikit dibahasnya. Padahal peran Khadijah itu besar sekali, besar sekali. Jauh lebih agung dibanding perempuan manapun, termasuk dibanding seluruh istri Nabi yang lain. Kita lihat bagaimana dukungan Khadijah bagi Nabi Muhammad di fase-fase detik-detik turunnya wahyu ini. Khadijah pertama untuk menghindari kerusakan. Khadijah itu juga mendukung Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika melihat Nabi Muhammad suka bertahanus, nggak dilarang gitu kan. Karena Khadijah pun tahu kalau Khadijah bisa, beliau juga pasti akan bertahanus. Tapi kan perempuan agak sulit ke gunung sendirian kayak gitu. Atau berdua dengan Nabi Muhammad, agak sulit. Bisa berbahaya kan di tengah-tengah itu. Perempuan butuh kenyamanan di rumah yang nyaman gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat sendirian. Dan Khadijah inilah yang menyiapkan perbekalan suami setiap hari. Masak, menyiapkan. Ini bukan hal yang sepele. Masak itu berat bagi perempuan yang memiliki banyak tanggung jawab. Apalagi Khadijah bukan hanya tanggung jawab dagang, bisnis, bukan hanya karirnya. Khadijah itu juga mengurus anak-anak yang cukup banyak di dalam rumah Nabi. Ada 4 anak, sahabat-sahabat. Ada 4 anak. Dari mulai Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kalau Qasim dengan Abdullah kan sudah meninggal. 4 anak perempuan. Lalu juga ada anak-anak laki-laki yang diurus di rumah Nabi. Ada Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Jaraknya terpaut 30 tahun dengan usia Nabi. Jadi kalau Nabi usianya 40 tahun, Ali masih 10 tahun. Zubair bin Awam, ini keluarganya Khadijah juga. Masih 2 tahun ya ketika diurus. Ada Halah, anak laki-laki Khadijah dari suami sebelumnya. Ada Maisarah, budak Khadijah juga. Ini seorang diri ngurus anak-anak ini. Ketika Nabi Umar bertahanus. Atas persetujuan dan juga ridho istri. Mungkin kita akan mikir,
Kenapa Nabi Muhammad meninggalkan istrinya? Karena beda, istrinya sudah faham dengan kondisi Nabi Muhammad dan kebutuhan Nabi Muhammad dan sangat suportif itu. Ini nggak mudah sahabat-sahabat. Hanya perempuan dahsyat, perempuan berjiwa besar yang bisa mengizinkan suaminya meninggalkan sampai sebulan seperti ini. Dan Khadijah tidak pernah mengeluh dengan tahanusnya sang suami. Nggak pernah ada cerita kita berantem gitu kan. Wahai Muhammad, kenapa kamu pergi terus? Aku ditinggal sendirian loh, aku kangen, aku tuh butuh sentuhan kamu, aku tuh butuh barengan kamu, ingin bareng terus, ingin jalan-jalan, ingin makan. Nggak repot kayak gitu. Istri yang soleha, istri yang hebat, dia tahu ini suaminya sedang mengerjakan tugas yang penting, membutuhkan hal ini, dia support dengan hal itu gitu. Justru kalau nggak seperti itu ya repot. Nanti Nabi Muhammad juga misi sedikit nih, suami istrinya ini udah cerewet di rumah. Tapi Khadijah fokus mendukung perjuangan sang suami. Nah, bahkan Nabi Muhammad itu ketika sedang di gunung, Khadijah tahu nih, setelah 2 hari ini kira-kira makanan habis, perlu dikirim logistik. Lalu berangkat Khadijah itu nih, dari kota Mekah ya, dari Mekahnya jalan kaki sekitar 3 kilometer ya, menuju ke sana itu, menuju Jabal Nur, karena Gua Hiro itu ada di Jabal Nur. Ini Gua Hironya di Jabal Nur, Gua Hiro di puncaknya. Tapi Nabi Muhammad juga suami yang perasa, nggak mungkin istrinya diizinkan untuk naik ke atas gunung gitu. Akhirnya biasanya mereka janjian di malam tertentu, ketemuan di tengah-tengah. Nah, di sini mereka ketemuan di meeting point. Di meeting point ini kadang-kadang dalam riwayat ada kisah-kisah romantis yang sedih saya mendengarnya itu ya, luar biasa. Kisah romantis antara Nabi Muhammad dengan Khadijah, ketemu di situ, makan di situ, begadang sampai semalaman di situ ya. Nanti Khadijah pulang lagi, Nabi Muhammad lanjut ke Gua Hiro. Ketemu di sini dan alhamdulillahnya diabadikan. Ada masjid namanya Masjid Al-Ijabah di kota Mekah. Antara Ka'bah dan Jabal Nur. Anda bisa lihat di Google Earth ya. Masjid Al-Ijabah itu adalah masjid yang menjadi saksi kisah cinta Nabi Muhammad dan Khadijah. Sebelum masa kenabian ketemu di situ. Ini sangat mengharukan sekali. Bagaimana sang istri mengantarkan makanan untuk suami yang ada di atas bukit. Nabi Muhammad ini turun dulu, ketemu di meeting point. Beliau balik lagi dan Nabi Muhammad pergi ke gunung lagi. Nah, ini meeting point mereka ya. Ini gunungnya cukup besar, sahabat-sahabat. Kalau yang punya kesempatan umroh, berangkatlah ke sana. Kunjungi dulu Masjid Al-Ijabah ya di sini, lalu naik ke atas gunung ini. Ini Masjid Al-Ijabahnya. Di antara Mekah dan juga Jabal Nur, sahabat-sahabat. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah ada di atas bukit itu, barulah di sini momen yang luar biasa. Momen yang akan mengubah sejarah umat manusia. Momen yang akan mengubah hidup Nabi Muhammad. Momen yang akan mengubah keseluruhan perjalanan sejarah dari Mekah sehingga mengubah peradaban. Inilah awal turunnya wahyu. Nabi Muhammad tinggal di Gua Hiro itu sendirian. Merenung, nggak bisa jalan-jalan di Gua Hiro itu. Mau stretching juga sulit, kan sangat sempit ya. Tingginya hanya 2 meter gitu. Mau loncat-loncat nggak bisa. Jadi di situ duduk, berdiri, sholat, duduk, berdiri, sholat, merenung, berpikir, rebahan, duduk, berdiri, sholat, gitu aja terus. Ketika sedang konsentrasi seperti itu, turunlah nanti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Nah, di sini yang kita dapatkan tidak ada angka pastinya dalam Al-Qur'an, hanya menjelaskan bulannya kan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi kita tahu nuzulul Quran itu bulan Ramadan, jelas ya. Nuzulul bulan Ramadan. Lalu pada ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Itu malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Kapan tanggalnya? Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, di malam yang ganjil. Nah, dalam beberapa riwayat Quran itu turun di hari Senin, sehingga bisa diprediksi kata para ulama bahwa kemungkinan besar Al-Quran itu diturunkan tanggal 21 Ramadan di malam ganjil. Ini pendapatnya Syekh Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Jadi kalau ada pandangan tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran, saya nggak tahu dari mana ya ininya. Yang jelas saya menghargai pendapat itu. Kalau saya melihatnya dari rujukan ulama-ulama besar ya, di 10 hari terakhir bisa tanggal 21, 22, 23, 27 mungkin. Tapi yang jelas hari Senin kita nggak tahu tanggal pastinya. Diprediksi tanggal 21 Ramadan diturunkan itu. Nabi Muhammad sedang duduk di situ
Sekarang usia Nabi 40 tahun ya. Lagi duduk sendirian, tiba-tiba Jibril datang dan langsung memberikan instruksi. Tidak ada salam, tidak ada saya hai dulu. Hai Muhammad, kaifa haluk, bi khair, enggak gitu dulu. Langsung malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, katanya. Ini lanjutan hadis Aisyah ya. Potongan hadis yang saya sebutkan tadi, sekarang saya lanjutkan nih, karena hadisnya sangat panjang. Saya lanjutkan sesuai dengan timeline atau sesuai dengan storytelling yang kita paskan. Hadisnya saya potong-potong nih. Kata Aisyah, sampai Nabi Muhammad itu bersemedi, bertahanus di Gua Hira sampai datangnya malaikat. Fajahul malak. Faqala, malaikat itu bilang, Iqra, bacalah wahai Muhammad, dengan tegas. Nabi Muhammad bergetar ketakutan. Ada laki-laki datang tiba-tiba, yang datang ini malaikat kan, jelas. Malaikat datang dengan badan yang tegap, besar, gagah gitu, dengan penampilan yang terbaik untuk memberikan wahyu. Baca katanya. Dalam beberapa riwayat menunjukkan seperti kain sutra, atau hanya bilang bacalah saja. Nabi Muhammad bingung baca apa gitu. Baca apa? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, mana biqari? Saya tidak bisa baca. Apa yang bisa saya baca, katanya. Lalu malaikat ini mendekap Nabi Muhammad, fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahad thumma arsalani. Setelah Nabi bilang saya nggak bisa baca, diangkat, didekap dengan sangat erat, diangkat gitu karena dia lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Hatta balagha minni jahad, sampai terengah-engah, sesak nafas, nggak bisa bernafas Nabi Muhammad itu. Saya nggak bisa baca. Kemudian dilepaskan. Setelah itu malaikatnya di depan Nabi Muhammad bilang lagi, Iqra, katanya, baca. Instruksi kedua, qultu ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, madza aqra, saya baca apa, kan, bingung gitu. Lalu malaikat mendesak lagi, memeluk Nabi Muhammad erat-erat lagi sampai Nabi Muhammad sesak nafas lagi. Fa akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minni al-jahad thumma arsalani. Kemudian dilepaskan lagi. 2 kali kayak gitu. Yang ketiga kali sekarang, Iqra, kata, instruksi ketiga. Bilang lagi. Nabi Muhammad bingung lagi. Madza aqra, saya baca apa? Bingung gitu Nabi Muhammad itu. Kemudian didesak lagi, dipeluk erat-erat lagi sampai nggak bisa nafas. Setelah itu dilepaskan. Barulah setelah 3 kali menginstruksikan Iqra, Nabi Muhammad 3 kali bingung sampai akhirnya seperti dicekik kayak gitu. Nabi Muhammad benar-benar digoyang-goyang sampai sadar ya. Untuk menjelaskan, kamu tidak bermimpi, kamu tidak berhayal, kamu tidak sedang berhalusinasi, ini real, ini saya hadir di sini menggoncang-goncangkan badan kamu. Hati-hati sobat-sobat, karena ada versi riwayat lain yang sangat lemah menjelaskan bahwa wahyu pertama ini datangnya melalui mimpi. Nabi Muhammad mengalami semua ini melalui mimpi. Itu bahaya sekali. Itu celah besar bagi orang-orang orientalis yang ingin mengatakan, oh, Quran itu adalah halusinasi Muhammad di dalam mimpi, bukan asli ketemu malaikat. Itu hanyalah bayangan ketika tidur. Itu bahaya sekali. Walaupun ada ayat Quran yang diturunkan melalui mimpi jelas. Tapi momen pertama ini, hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Jibril berbadan manusia menggoncang-goncang Nabi Muhammad untuk menjelaskan, kamu tidak mimpi loh. Ini real, saya ada di sini. Setelah itu Nabi Muhammad kaget, masih deg-degan ya menghadapi orang di depannya ini, masih shock ya. Lalu malaikat Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ini adalah surat cinta Tuhan. Ayat pertama yang diturunkan untuk umat manusia, untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Bergoncang jiwa Nabi Muhammad, ketakutan dan juga kaget dengan ayat ini. Setelah itu ditinggalkan Nabi Muhammad, malaikat Jibril pergi. Nabi Muhammad masih termenung, panik, bingung, ini ayat apa? Tapi terngiang-ngiang terus di pikiran ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terus terngiang-ngiang. Akhirnya Nabi Muhammad dengan dada yang jantung yang berdegup kencang, bergetar, kakinya juga sampai kayak trembling kakinya itu, turun dari Gua Hira menuju rumah istrinya. Di sini ini momen yang paling menggentarkan sebetulnya dalam sirah nabawiyah, karena Anda bisa membayangkan enggak? Tuhan semesta alam mengirimkan
mengirimkan ayat bagi manusia yang hina dina, mengirimkan ayat bagi manusia yang merusak di alam semesta, bagi manusia yang banyak maksiat, dikirimkan kalimat langsung dari Allah. Sehingga sahabat-sahabat, kata para ulama, orang yang menyadari tentang pentingnya Quran tidak melihat Quran sebagai kewajiban. Jadi wahyu bukan sekedar perintah atau aturan, tapi wahyu dilihatnya sebagai bukti cinta Tuhan atas keselamatan umatnya. Ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Kalau nggak ada Quran, kita bingung, kita tersesat, kita nggak ada panduan. Lihat umat manusia, sobat-sobat. Ada orang yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah binatang-binatang, ada yang menyembah arwah, ada yang menyembah manusia yang sudah dibakar menjadi abu, ada yang menyembah sungai, ada yang pernikahan sesama jenis, ada yang pernikahan antar saudara, ada yang menikahi orang tuanya sendiri. Orang maksiat tersesat zaman jahiliyah itu di seluruh dunia. Nabi Muhammad bingung juga. Lalu ini Allah mengirimkan Al-Quran bagi umat manusia. Apalagi kalau ini bukan surat cinta dari Allah gitu. Sehingga sahabat-sahabat, kalau kita melihatnya dalam perspektif ini adalah bukti kasih sayang Allah bagi kita, kita akan membaca Al-Quran sebagai surat cinta dari kekasih kita, bukan sebagai kewajiban, apalagi beban. Ini sahabat-sahabat ya, renungan kita tentang ayat ini. Dan di sini juga kita bisa merenungi bahwa di antara seluruh instruksi yang perlu kita lakukan, arahan, larangan, perintah, Allah memilih 5 ayat pertama itu tentang belajar tentang Iqra, sehingga kita bisa memahami bahwa awal mula setiap agenda harus dimulai dari kematangan pemikiran dan pengetahuan. Bacalah, luaskan cakrawala, luaskan pikiran, lalu juga tingkatkan literasi. Baca ini itu sehingga kita tahu banyak hal di dunia ini, baru kita melangkah, baru keislaman kita akan matang, sahabat-sahabat, dengan ilmu ini. Lalu ketika Nabi Muhammad ketakutan, jalan Nabi Muhammad pulang ke rumah istrinya, ketemu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Lalu mulai Nabi Muhammad curhat di usia 40 tahun ini. Ini lanjutan hadis dari Aisyah tadi ya. Dan Aisyah luar biasa, beliau tidak menyembunyikan satupun informasi ini. Padahal Aisyah itu sangat cemburu dengan Khadijah ya, sangat cemburu. Tapi semua cerita ini ya memang amanah, harus ceritakan. Lalu Khadijah mencari Nabi Muhammad, dicari kemana-mana, nggak ketemu. Udah cukup lama nggak pulang. Pulang lagi Nabi Khadijahnya itu sudah mengirim utusannya. Faraja Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuada, deg-degan kali, jantungnya itu berdegup dengan sangat kencang. Lalu pulang ke rumahnya, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni wahai Khadijah istriku, tolong selimuti aku. Menggigil Nabi Muhammad itu, takut ke rumahnya dengan wajah yang sangat pucat. Lalu Khadijah langsung menyelimutinya, fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'. Kemudian diselimuti, disentuh dengan tangannya yang lembut. Nabi Muhammad udah agak tenang, nggak langsung ditanya kenapa kamu kayak gitu, nggak langsung ditanya, dibiarkan dulu, tenang dulu, nggak ditanya apapun. Diselimuti sudah agak tenang. Lalu Nabi Muhammad mulai curhat, bercerita. Faqala li Khadijah wa akhbaruha al-khabar. Kemudian Nabi Muhammad bercerita dan mengisahkan seluruh kabar yang ada di Gua Hira itu. Laqad khasyitu ala nafsi, kata Rasul, saya takut dengan diriku sendiri, saya khawatir apa yang terjadi dengan diriku sendiri. Stres Nabi Muhammad itu, karena kalau manusia biasa, sobat-sobat, nggak disiapkan oleh Allah mentalitasnya, nggak disiapkan keberaniannya sejak muda, stres bisa gila itu, dapat wahyu kayak gitu, didatangi oleh malaikat kayak gitu. Nabi Muhammad pun ya wajar ketakutan sekali. Laqad khasyitu ala nafsi, saya takut dengan diriku sendiri. Ada apa Khadijah, katanya. Ketika mendengarkan itu, Khadijah mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Ini Khadijah merangkum kesimpulan tentang siapa itu Nabi Muhammad dengan beberapa kalimat ini. Kata Khadijah binti Khuwailid, faqalat Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Enggak, wahai suamiku, enggak, jangan khawatir. Demi Allah, wallahi, Tuhan Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Innaka latasilur rahim, engkau ini menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau ini menanggung beban orang. Wa taksibul ma'dum, engkau ini menolong orang-orang yang tersesat, yang orang yang kebingungan. Wa taqrid dhaif, engkau ini menyambung silaturahim dengan para tamu. Engkau ini menyambut para tamu, berbuat baik ke mereka. Wa tu'inu ala nawabi'il haqq, engkau ini membela kebenaran, wahai suamiku. Engkau ini tidak akan disia-siakan Allah. Luar biasa. Ketika suaminya panik, Khadijah
datang dengan kematangannya, dengan jiwa besarnya, dengan keagungan akhlaknya, dan juga dengan kecerdasannya. Khadijah mengucapkan kalimat yang sangat tulus, merangkum seluruh akhlak Rasulullah SAW. Istri yang soleha, sahabat-sahabat, dari pelajaran ini ya. Istri soleha itu bukan menambah kepanikan ketika suami datang dengan stres, dengan pikiran yang dengan ketakutan. Tapi istri yang soleha itu bertindak dengan visi saat hadapi kondisi terlemah suami. Itulah Khadijah binti Khuwailid. Kita belajar dari momen-momen ini, banyak yang bisa kita pelajari dari Khadijah itu. Berikutnya nih pelajaran lain. Pandangan seorang istri adalah sejujur-jujur evaluasi. Karena karakter sejati laki-laki terlihat bukan dalam panggung yang disiapkan. Jadi pembicara, jadi tokoh perubahan, jadi tokoh karismatik, jadi direktur perusahaan, jadi pejabat. Palsu kadang-kadang sahabat-sahabat. Itu settingan, itu memang disiapkan. Tapi testimoni sejati adalah perilaku natural keseharian. Bukan dalam panggung yang disiapkan, tapi dalam perilaku natural keseharian. Testimoni Khadijah tentang suaminya itulah kira-kira akhlak Rasulullah. Ini sama seperti yang diucapkan Aisyah. Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Itu testimoni dari orang terdekat. Nah ini ada versi lain, saya kasih tanda merah ya. Ini versi lain dari Ibnu Ishaq. Nah Ibnu Ishaq ini menceritakan dalam Sirah Nabawiyah yang diriwayatkan oleh muridnya Ibnu Hisham, tapi tanpa sanad umumnya ya. Sehingga derajatnya lebih bawah dibanding riwayat yang tadi saya ceritakan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari langsung dalam Sahih Bukhari. Ini versi lain, cuman mirip kalimatnya ya. Khadijah mencari Muhammad. Ketika pulang, ya Abul Qasim, aina kunt? Wahai Abul Qasim, ini panggilan sayang ya. Wahai bapaknya Qasim, Qasim udah meninggal. Engkau dari mana? Fa wallahi laqad ba'athat rusuli fi talabak hatta balagu Makkah faraja'uli. Aku udah mencari-cari engkau kemana-mana melalui utusan aku, tapi mereka nggak menemukan engkau. Dari mana wahai suami? Dengan lembut Khadijah nanya. Lalu Nabi Muhammad curhat juga. Tsumma hadatsatha billadzi ra'aitu. Kemudian menceritakan kepada Khadijah. Setelah itu Khadijah itu mulai teringat dengan semua memori yang pernah diceritakan oleh Maisarah. Ingat Maisarah? Maisarah itu adalah budaknya Khadijah, asistennya Khadijah, laki-laki yang menjadi tim untuk mengawasi Nabi Muhammad selama dagang. Dan Maisarah bilang laporannya, wahai tuanku Khadijah, dia ini orang ajaib, ada awan yang mengikuti dan juga ada ada pohon yang menunduk menaungi beliau jujur. Sehingga Khadijah itu mulai teringat, oh dia pernah menceritakan hal-hal ajaib tentang Muhammad ini, sehingga dia berharap-harap bahwa suaminya ini memang nabi yang dijanjikan. Karena Khadijah itu pernah juga mendengar bahwa Nabi Muhammad ini calon nabi, tapi tidak nyadar ya calon nabi ya mungkin dia harap-harap cemas, tapi nggak ada kepastian kan. Ketika mendengarkan cerita ini langsung Khadijah berharap-harap, absyir ya ibna ammi wasbut. Ini berita gembira wahai anak pamanku, wahai sepupuku, dan kokohlah katanya. Fawalladzi nafsu Khadijah biyadihi inni la arju an takuna nabi hadhil ummat. Demi Allah, demi jiwa Khadijah yang ada di tangan Allah, aku berharap engkau ini adalah nabi bagi umat ini. Karena Khadijah pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad ini memiliki ciri-ciri seorang nabi. Mudah-mudahan engkau adalah nabi umat ini. Itu kata Khadijah. Sebelum Rasulullah yakin bahwa dirinya nabi. Ini versi lain dari Ibnu Ishaq ya dalam Sirah Nabawiyahnya. Kemudian ketika melihat suaminya ini panik, bingung, Khadijah langsung bergerak, langsung bermanuver. Ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Khadijah, sudah tua dan sudah memeluk agama Nasrani. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Ami Khadijah. Dia datang ke rumah Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Ini lanjutan hadis Aisyah. Lalu Waraqah menyimak ya. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab Ibrani. Dia ini orang sudah memeluk agama Kristen, orang yang soleh. Beliau inilah yang menulis Injil ke dalam bahasa Arab, menulis Injil dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi ya. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Sudah tua sekali, bahkan sudah buta. Beliau itu sudah tidak bisa melihat lagi. Sudah netra sekarang. Lalu Waraqah kaget. Nah, dari cerita Aisyah ini saya tambahkan riwayat Ibnu Ishaq biar ceritanya sinkron semuanya, karena ini semuanya holistik dan biar penyampaiannya itu enak difahami oleh Anda semua. Saya kasih tanda versi Ibnu Ishaq itu warna merah ya, kalau versi Sahih Bukhari warna putih. Lalu Waraqah ini bilang,
ketika mendengarkan cerita Khadijah, beliau langsung spontan mengatakan, Kudus, kudus, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kudus. Waladhi nafsu Waraqah biyadihi, demi jiwa Waraqah yang ada di tangan Allah. La in kunti sodakti ini ya Khadijah, laqad ja'hun namus al-akbar alladhi kana ya'ti Musa. Kalau cerita kamu benar wahai Khadijah, berarti yang datang kepada Muhammad itu adalah namus, malaikat agung yang dulu datang kepada Nabi Musa. Kata Waraqah, wa innahu lanabi hadhil ummah faquli lahu falyathbut. Dia itu adalah nabi umat ini. Coba ceritakan soal ini ke suami kamu, suruh dia bersiap-siap, fathbut, suruh dia kokoh gitu langkahnya. Lalu mereka berdua mulai mencari Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran penting sahabat-sahabat. Khadijah itu bukan hanya menenangkan, tenang suami, kamu orang soleh, nggak hanya kayak gitu. Itu kan cuma verbal. Ya verbal penting sekali verbal itu. Tapi Khadijah jauh lebih tinggi levelnya di atas verbal ya. Khadijah itu selain menenangkan hati suami, tapi konkret bergerak mencari solusi. Pelajarannya adalah wawasan dan kebijaksanaan istri akan menemukan perannya di setiap kondisi genting keluarga inti. Saat suami kehilangan semangat, ide, dan strategi. Ada kalanya suami itu mentok juga, bingung harus ngapain lagi. Ketika istri itu pintar, berwawasan, berpendidikan, punya banyak ilmu, dia bukan mengambil alih, tapi dia memberikan alternatif solusi, konkret memberikan solusinya. Seperti Ummu Salamah juga tuh, ketika Rasulullah bingung harus gimana lagi nih. Ketika Hudaybiyah, akhirnya Ummu Salamah memberikan solusi yang bisa menyelesaikan semua krisis yang ada di Rasulullah dan para sahabat. Nanti saya ceritakan soal itu. Jadi istri penting sekali punya ilmu, karena berdampak ilmunya bagi keluarga inti mereka. Lalu setelah itu Nabi Muhammad dicari oleh Khadijah itu ya. Khadijah dengan Waraqah mencari Nabi Muhammad, katanya Muhammad lagi di Ka'bah, lagi tawaf. Dicari ke sana dan mulai diatur pertemuan. Faqalat lahu Khadijah, ya ibnu ammi isma min ibni akhik. Setelah dicari Nabi Muhammad di Mekah, di Ka'bah itu, diajak ketemu dengan Waraqah. Dipertemukan antara Khadijah, Waraqah, dan Nabi Muhammad. Lalu Khadijah bilang, wahai sepupuku, tolong dengarkan nih dari Muhammad nih ceritanya. Coba ya, wahai suamiku, ceritakan. Lalu Rasulullah menceritakan konsultasi dengan Waraqah bin Naufal ini. Ya ibni akhi madza tara, wahai anak saudaraku sepupuku, coba kamu lihat apa, katanya. Diceritakanlah. Ini versi Ibnu Ishaq. Ya ibni akhi, akhbirni bima ra'ait. Kalimatnya mirip ya. Kalau kata versi Ibnu Ishaq, wahai sepupuku, kabari aku tentang apa yang kamu lihat. Ini mirip kalimatnya. Yang jelas satu versi ya, bahwa Waraqah bin Naufal ingin tahu cerita dari Nabi Muhammad. Mulai Nabi Muhammad cerita. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaru ma ra'a. Diceritakan semuanya dengan detail, dicurhatkan. Saya ketemu dengan laki-laki yang asing, membacakan ayat-ayat, ini bunyi ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya detail diceritakan. Semua mimpi Nabi diceritakan, semua tanda-tanda ajaib diceritakan. Lalu juga ada batu yang mengucapkan salam diceritakan. Lihat ada tanda kenabiannya dia di balik punggungnya, diceritakan juga semuanya. Setelah itu Waraqah kaget. Faqala lahu Waraqah, hadzal namus, ini adalah malaikat. Namus itu malaikat Jibril. Alladzi nazzalallahu ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan ke Nabi Musa zaman dulu. Versi Ibnu Ishaq sekarang. Walladzi nafsi biyadihi innaka lanabi hadhil ummat. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah, engkau adalah nabi umat ini. Walaqad ja'aka namus al-akbar alladzi ja'a Musa. Telah datang kepada engkau namus akbar, malaikat agung yang datang dulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu kata Waraqah. Setelah itu Waraqah mulai mendukung Nabi Muhammad. Ya laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Aduhai, dia bilang, alangkah berharapnya, saya berharap sekali mudah-mudahan ketika itu terjadi saya ini kokoh, kuat. Jaza'an, laitani akunu hayyan, mudah-mudahan saya masih punya usia ketika kaum kamu mengusir kamu. Mudah-mudahan ketika itu terjadi aku masih hidup dan bisa membela engkau. Dia udah komitmen tuh. Kan dia udah tua sekali, udah usia sepuh, dan dia udah nggak bisa melihat, nggak bisa bantu apa-apa sekarang, hanya bisa ngomong doang gitu. Tapi dia bilang, andaikan saya masih kuat, saya ingin membantu engkau ketika kaummu akan mengusir kamu. Ketika dibilang kayak gitu, Nabi Muhammad kaget. Orang-orang Quraisy akan mengusir saya? Kan Nabi Muhammad sangat dihargai oleh orang Quraisy. Nabi Muhammad kaget dong. Setelah itu Rasul bilang dengan polosnya ini, amukhrijiyahum, emang mereka akan mengusir saya? Lah, kok bisa, katanya?
Setiap hari Nabi Muhammad dibilang Al-Amin, dipercaya, kok mereka akan mengusir? Bingung Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad polos, tidak pernah belajar kitab suci, gak pernah berguru ke ulama manapun, ke pendeta manapun. Padahal orang-orang yang belajar agama tahu bahwa kisah nabi-nabi itu pasti akan dinistakan, akan diusir, akan diperangi oleh kaumnya sendiri. Ini pelajaran tentang kaidah perjuangan. Kata Waraqah, qala na'am, iya mereka akan mengusir engkau. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak pernah ada laki-laki manapun yang mendapatkan wahyu seperti kamu, kecuali pasti dia akan dimusuhi. Maksudnya semua nabi-nabi, semua rasul-rasul yang mendapatkan wahyu pasti akan dimusuhi kaumnya sendiri, termasuk engkau gitu. Harus siap-siap, kata Waraqah bin Naufal. Beliau ngasih tahu bahwa ini jalannya panjang loh. Saya tidak akan ngasih tahu yang indah-indah, yang muluk-muluk. Oh, nanti gampang, nanti Allah akan membantu semuanya, nanti lancar semuanya. Enggak. Kamu akan menghadapi ujian yang sangat berat. Kamu akan menghinakan kamu sendiri. Dalam versi yang lain kata Ibnu Ishaq, la tukadzabannahu wa la tu'dzayannahu wa la tukhrajannahu wa la tuqatalannahu. Kaum kamu akan mendustakan kamu, akan mengazab kamu, akan mengusir kamu, dan bahkan akan memerangi kamu, katanya. Ini versi lain. Ini mirip ya. Maknanya. Intinya kamu akan dimusuhi. Lalu kata Waraqah bin Naufal, wa in yudrikni yaumaka ansurka nasran mu'azzara. Kalaulah aku punya usia, aku akan mensupport kamu dengan semua kemampuan yang aku miliki. Thumma lam yanshab Waraqatu antufiya wa fatral wahyi. Kemudian setelah momen ngobrol klarifikasi ini, beberapa waktu setelahnya Waraqah bin Naufal meninggal, wafat. Tapi yang jelas beliau sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah bersyahadat berimannya atau gimana, yang jelas beliau sudah mengakui bahwa ini adalah Nabi. Sehingga bisa kita bilang bahwa Waraqah itu juga sudah masuk Islam, insyaallah ya. Atau setidaknya kalaupun belum, ya beliau mengikuti agama yang sebelum Nabi Muhammad itu diakui juga, agama tauhid, dan beliau tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari status beliau meninggal dalam keadaan Nasrani yang lurus ataupun muslim, yang jelas Waraqah bin Naufal adalah orang yang soleh, insyaallah masuk surga. Ini sama persis ya. Ini versi yang lain. Wala in ana adraktu dzalikal yaum la ansurannakallahu nasran ya'lamuhu thumma adna ra'sahu minhu faqabbala yafuhu. Kemudian dia mendekatkan kepalanya lalu dicium ubun-ubun Nabi Muhammad oleh Waraqah bin Naufal, dicium. Gitu. Lalu Waraqah bin Naufal pisah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelahnya meninggal atau beberapa hari setelahnya. Pelajarannya sahabat-sahabat dari kisah sederhana ini, kisah yang sangat singkat tapi dahsyat, maknanya sangat dalam. Bahwa kepemimpinan yang membawa prinsip kebenaran akan selalu bertemu dengan perlawanan. Siap-siap. Jangan cengeng, jangan gampang mengeluh. Kenapa ya saya ini membawa kebenaran? Saya ini kan hanya ingin berniat baik, saya ini hanya ingin menyampaikan Islam, saya ini hanya ingin menyampaikan keagungan Nabi Muhammad. Kenapa banyak orang yang benci? Kenapa orang nyinyir? Ya memang itu jalan dakwah. Saya kan niatnya baik untuk membangun dakwah. Kenapa orang-orang itu banyak menjegal saya? Memang itu jalan dakwah. Siapapun yang membawa nilai kebenaran pasti akan dimusuhi. Itu kaidah sahabat-sahabat. Jangan berharap yang selainnya. Justru kalau mulus, lancar, semua menghargai, semuanya mengeluh-elukan, karpet merah, harus curiga. Kayaknya ada yang salah deh. Karena jalan para nabi itu berat, gak mungkin seringan ini. Harus siap sahabat-sahabat ya. Pelajaran lain. Benang merah fitrah antara semua agama samawi yang murni adalah tauhid. Agama Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, semuanya sama tauhid. Syariatnya berbeda-beda. Maka mengembalikan manusia pada fitrahnya adalah proyek mengembalikan mereka pada Tuhannya. Kenapa? Karena seluruh agama-agama samawi yang Allah turunkan pada hakikatnya sama tauhid. Jadi mengembalikan pada fitrah sama dengan mengembalikan pada tauhid. Lalu ada pelajaran lain, ada tabiat dakwah yang selalu berulang sepanjang zaman, yaitu pertarungan antara kebenaran dan kezaliman. Jadi sahabat-sahabat perlu siap bahwa semuanya akan terjadi. Siapapun yang membawa kebenaran. Setelah itu Khadijah mulai memverifikasi. Nabi Muhammad pulang sekarang ke rumahnya dengan Khadijah dan mulai berinteraksi lagi. Masih ngobrolin tentang semua fenomena ini, masih bingung. Lalu Khadijah punya langkah nih. Khadijah bilang ke Nabi Muhammad, dia punya request. Fatahawwal fajlis fi hujri, kata Khadijah gini. Wahai suamiku, nanti kalau engkau melihat malaikat Jibril, tolong kabari aku ya. Kalau melihat malaikat Jibril, tolong kabari aku, kata Khadijah. Terus Nabi Muhammad suatu hari bilang, ya Khadijah, hada Jibril qad ja'ani
wahai Khadijah, ini ada Jibril nih, sudah datang ya. Khadijah tidak melihat malaikat Jibril itu, hanya Nabi Muhammad yang melihat malaikat Jibril. Nabi Muhammad bisa melihat malaikatnya, tapi Khadijah nggak bisa ngelihat. Terus kata Khadijah, coba sini wahai suamiku, tiduran di atas pahaku. Kum ya ibnu ammi, fajlis ala fakhidi al yusra. Coba tiduran di atas paha kiriku. Hal tarahu, engkau melihat malaikat Jibril nggak? Iya, masih ada. Terus kata Khadijah, coba pindah ke paha yang sebelahnya. Tiduran di atas paha kanan. Coba pindah ke sini. Fahawil fajlis ala fakhidi al yumna. Pindah ke paha yang kanan. Masih ngeliatnya ada malaikatnya? Nah, masih ada malaikatnya katanya. Setelah itu Khadijah bikin langkah berikutnya ini. Ini kata Ibnu Ishaq ya dalam riwayatnya. Coba berbaring di atas badanku semuanya, di atas pangkuanku. Fatahassarat wa alqat khimaraha wa Rasulullah jalisun fi hijriha. Lalu berbaringlah di atas pangkuanku. Kemudian Khadijah buka kerudung, auratnya dibuka kerudung. Fahal tarahu, apakah masih lihat nggak? Ketika Khadijah itu membuka auratnya, kata Nabi Muhammad, udah nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada katanya. Khadijah membuka kerudung ya. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan nggak ada. Akhirnya kata Khadijah, kalau kayak gitu benar. Kalau gitu yang datang ke kamu itu memang bukan setan, memang malaikat katanya. Kalau setan membuka aurat, dia masih ada di situ. Tapi kalau malaikat begitu melihat perempuan membuka auratnya, dia akan pergi. Yang mendatangi kamu emang benar malaikat katanya. Ketika saya buka kerudung, dia keluar kabur katanya. Itu kata Khadijah binti Khuwailid. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad itu setelah pindah dari paha kiri ke paha kanan, lalu ayo masuk ke sini. Khadijah pakai jubah yang gede. Nabi Muhammad disuruh masuk ke jubahnya Khadijah, jadi satu baju berdua. Itu romantis sekali. Ya, suami istri kan di rumah kan. Mesra-mesraan. Coba masuk ke jubah aku. Masuk Nabi Muhammad itu ke jubah Khadijah, dipeluk oleh Khadijah. Khadijah di belakang, dipeluk Nabi Muhammadnya bersender. Lalu buka kerudungnya, masih ada nggak malaikatnya? Udah nggak ada katanya. Berarti bukan setan, itu benar, itu malaikat kata Khadijah. Jadi cerdas sekali Khadijah itu. Nah, inilah kisah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Suportif sekali Khadijah itu, luar biasa. Khadijah melindungi Nabi Muhammad, Khadijah juga membantu seluruhnya ya Khadijah itu. Nah, sahabat-sahabat, kisah Khadijah ini sebetulnya sangat penting bagi Anda semua untuk mengelaborasi dengan detail, karena perempuan kita butuh inspirasi, strong woman. Perempuan yang juga memiliki kemampuan bisnis, perempuan yang juga tidak malu-malu untuk menunjukkan ilmunya di depan suami, tidak inferior di depan suami, perempuan yang terhormat, menjaga diri, perempuan yang kalaupun sudah pernah menikah, bercerai dan menjadi janda tapi tidak menghinakan dirinya, tidak merasa dirinya insecure, gak berharga, perempuan yang sangat terhormat. Inilah Khadijah binti Khuwailid. Ketika membahas ini tuh sedih sekali betapa Khadijah binti Khuwailid itu adalah perempuan yang luar biasa dahsyat, tapi jarang dikenal oleh umat Islam. Kita hanya tahu ini istri Nabi, solehah, kaya, udah aja. Tapi detik-detik perjuangannya itu layak kita bedah sahabat-sahabat. Biar Anda semua para akhwat tahu betapa agungnya Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini. Setelah momen ini sahabat-sahabat, Nabi Muhammad menunggu-nunggu wahyu yang baru. Gak turun-turun tuh wahyu itu. Fatral wahyu. Wahyu terputus. Tidak turun lagi surat Al-Alaq ini. Bolak-balik Nabi Muhammad ke Gua Hiro. Bolak-balik gak ada wahyu itu. Gak turun lagi, malaikatnya mana ya ditunggu-tunggu. Ada yang mengatakan terputusnya itu 6 bulan, kata Imam Al-Baihaqi. Kata Ibnu Abbas 40 hari. Yang lebih kuat sih yang riwayat yang diceritakan oleh Al-Baihaqi 6 bulanan. Gak ada wahyu baru. Ada yang mengatakan 3 tahun, tapi ini lemah sekali riwayatnya. 3 tahun kepanjangan. 3 tahun itu adalah udah mulai dakwah Nabi Muhammad. Jadi selama waktu itu Rasul itu udah tahu bahwa beliau itu nabi ya. Hampir yakin bahwa saya ini nabi, tapi mana wahyu gitu. Wahyunya ayat Quran, ayatnya mana lagi gitu. Masa cuma Al-Alaq doang ya, cuman Iqra ada. Jadi bingung, harus gimana nih, mau berdakwahkan apa nih. Bolak-balik ke Gua Hiro, enggak datang-datang malaikat Jibrilnya. Nabi Muhammad sampai bingung, sampai panik. Di sini sahabat-sahabat, ketika proses penantian wahyu ini ada beberapa riwayat yang bahaya sekali. Ada beberapa cerita yang sangat lemah bahwa Nabi Muhammad stres menunggu wahyu ini sampai hampir melemparkan dirinya di atas gunung, ke jurang gitu, mau bunuh diri. Itu bahaya, nggak masuk akal gitu. Nabi Muhammad yang kepribadian matang mau bunuh diri, itu nggak masuk akal. Tapi riwayat itu ada dalam Sirah Nabawiyah dengan riwayat yang sangat lemah. Jadi ketika membaca buku sirah,
Yang ditulis oleh ulama perlu kritis sahabat-sahabat. Gak semuanya harus kita terima mentah-mentah. Karena ada derajat-derajat dan ada metodologi. Makanya Anda mendengarkan kajian seperti ini karena saya menyampaikan ini dengan utuh dan mengkritisi, juga membandingkan riwayat-riwayat. Kalau Anda baca langsung, gak punya metodologinya, langsung percaya aja disampaikan. Nabi aja pernah mau bunuh diri katanya, itu bahaya sekali. Karena bunuh diri itu adalah akhlak orang-orang kafir, bertentangan dengan nilai Islam. Dan Nabi Muhammad gak mungkin melakukan itu. Yang jelas Nabi Muhammad resah ya, gelisah menunggu wahyu turun, belum turun juga. Nah, suatu hari Nabi Muhammad SAW lagi berjalan, lalu ada suara. Baina ana amshi, ini riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi Muhammad lagi jalan, id sami'tu sautan, aku mendengar suara katanya. Ada suara. Minas sama farawaqtu basari. Suaranya dari langit. Biasanya suara itu dari pinggiran, dari batu-batu. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu sapaan dari batu-batu ya. Tapi ini suara dari langit. Bingung. Mulailah Nabi Muhammad menengadahkan kepalanya ke atas melihat. Ada apa di atas? Ada suara besar dari langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Ketika melihat ke sana, Nabi Muhammad melihat malaikat yang kemarin mendatangi beliau di Gua Hiro. Entah kenapa Nabi Muhammad bisa tahu bahwa ini malaikat yang sama. Apakah wajahnya sama atau gimana, wallahu alam. Yang jelas sekarang malaikat Jibril itu bukan dalam bentuk manusia, dalam bentuk aslinya, dengan ratusan ribu sayap yang menutupi seluruh horizon, menutupi seluruh cakrawala. Jadi ketika Nabi melihat ke atas, kaget sekali. Ada malaikat yang sangat besar menutupi seluruh angkasa. Kaget sekali. Setelah itu Nabi kaget melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni. Nabi Muhammad kaget. Dalam beberapa riwayat malaikat Jibril ini berteriak ya, ya Muhammad anta nabi hadhil ummah. Wahai Muhammad, engkau adalah nabi umat ini. Tapi yang mengatakan malaikat Jibril dalam bentuk asli dong. Kalau Anda ngelihat kayak gitu udah kabur, itu bisa stres, bisa pingsan ini. Lihat malaikat ngomong kayak gitu. Nabi Muhammad setelah mendengarkan anta nabi hadil umat, Anda adalah nabi umat ini, lari langsung terbirit-birit, langsung ngebut sprint ke rumahnya. Masuk ke rumahnya, faru'ibtu. Nabi Muhammad itu takut. Faraja'tu faqultu zammiluni wa Khadijah. Selimuti aku, selimuti lagi nih. Ini momen kedua. Selimuti aku. Lalu Khadijah dengan tangannya yang lembut menyelimuti lagi Nabi Muhammad. Fa anzalallahu ta'ala. Setelah Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad, beberapa waktu setelahnya mulailah turun ayat Allah. Ini surat kedua yang turun. Banyak versi surat kedua itu, apakah Ad-Duha, apakah ada yang mengatakan juga surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Tapi sebagian besar ulama menyepakati surat kedua yang turun itu setelah Al-Alaq adalah Al-Mudaththir. Khadijah menyelimuti suaminya, memeluk suaminya dengan hangat. Khadijah ini, dan ini adalah akhir kisah Khadijah ya sahabat-sahabat. Akhir kisah Khadijah kita di season ini. Setelah beres tenang Nabi Muhammadnya, lalu Nabi Muhammad mulai bangkit lagi, mulai bergerak. Kenapa mulai bergerak? Karena sekarang Nabi Muhammad sudah dapat wahyu baru. Ada hikmah sahabat-sahabat. Hikmah antara fase penantian ini. Setelah turun Al-Alaq tidak langsung dikasih ayat baru. Tidak dikasih langsung perintah-perintah baru. Karena itu terlalu murah, terlalu gampang. Kaidahnya adalah sebuah misi agung jangan pernah dibebankan sebelum orang itu menunjukkan antusiasme, kebutuhan dan kerinduan. Nabi Muhammad ketika mendapatkan Iqra belum siap. Ini apa ini ayat? Masih bingung. Laporan ke istrinya, laporan ke Waraqah bin Naufal, dikonfirmasi bahwa engkau adalah nabi, divalidasi lagi oleh Khadijah bahwa betul yang datang ke kamu itu bukan setan tapi malaikat. Karena Nabi Muhammad udah makin siap. Oh, aku ini nabi. Berarti harus berdakwah, harus mengajarkan. Tapi mana perintahnya Allah? Turunkan Al-Quran, turunkan ayat-ayat baru. Aku ingin butuh petunjuk, aku butuh bantuan engkau, aku butuh arahan. Harus gimana lagi? Ketika Nabi Muhammad antusias, rindu dan siap mendapatkan wahyu yang baru, barulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat inilah Nabi Muhammad akan mulai bergerak. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan
Agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu. Warujza fahjur, jauhi maksiat-maksiat wahai Muhammad. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu berbagi hanya untuk mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah di jalan Tuhanmu. Dengan ayat ini sahabat-sahabat, Nabi Muhammad SAW sekarang mulai bergerak, mulai berdakwah. Semua pengalaman hidupnya dari mulai bayi, dari mulai masa kecilnya, masa mudanya. Oh, ternyata ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan seorang nabi yang akan membuat perubahan. Nabi ini akan memberikan ajaran bagi kita semua. Nabi yang kita cintai ini siap-siap mengorbankan dirinya. Nabi yang kita cintai ini siap-siap akan menginspirasi umat manusia. Nabi yang kita cintai ini akan memberikan seluruh hidupnya untuk kita umatnya. Nabi yang kita cintai ini sahabat-sahabat, Muhammad Rasulullah ini akan sibuk di akhirat untuk memberikan syafaat bagi kita sejak turunnya ayat ini. Lalu Rasulullah SAW pulang ke istrinya setelah mendapatkan wahyu ini. Dalam beberapa riwayat beliau mengatakan kalimat ini, Ya Khadijah, laqad intaha ahdan naum. Wahai istriku Khadijah, sudah selesai sekarang waktu tidur. Sudah selesai waktu leha-leha, waktu santai. Sudah gak ada lagi waktu untuk yang nyaman-nyaman seperti itu. Sekarang saatnya berjuang. Hidup kita dari usia 40 tahun ini sampai puluhan tahun ke depan adalah hidup perjuangan. Masa-masa pra kenabian sudah selesai. Kisah dahsyat Rasulullah SAW dari mulai kecil sampai dewasanya sudah tuntas. Sekarang adalah masa perjuangan sahabat-sahabat. Dan inilah insya Allah akhir dari serial kita. Serial Yang Muhammad, kisah dahsyat Rasulullah di masa muda. Saya sudah menunaikan amanah saya, janji saya untuk menyampaikan serial ini bagi sahabat-sahabat semua. Kisah agung Nabi kita yang saya elaborasi, yang saya bedah selama bertahun-tahun. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi Anda semua untuk menunjukkan betapa agungnya Nabi kita, betapa mulianya Rasulullah SAW, agar kita terinspirasi, tergerak, sehingga kita mengikuti. Tapi ini bukan dari akhir cerita. Ini adalah bukan halaman terakhir dalam sirah Nabawiyah. Kisah ini akan berlanjut. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat Al-Mudaththir, yakin bahwa beliau ini Nabi, beliau mulai bergerak. Beliau mulai bermanuver. Sang Nabi mulai berdakwah. Sang Nabi mulai merekrut orang. Sang Nabi mulai bercerita kepada kerabat-kerabatnya. Sang Nabi bahkan berhasil mengislamkan orang-orang terbaik. Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dari 4 orang ini berkembang menjadi puluhan orang. Dari puluhan ini berkembang menjadi ratusan orang. Menjadi pasukan inti muhajirin yang akan berjuang sampai akhir hayat sang Nabi. Lalu Nabi Muhammad nanti akan diusir oleh kaumnya. Harus berangkat ke negeri yang jauh. Ke Yathrib, ke Madinah. Harus diperangi lagi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Seumur hidupnya Nabi Muhammad menghadapi seluruh turbulensi dan masalah. Diancam, dibunuh berkali-kali. Lalu juga Nabi Muhammad juga diancam dengan berbagai peperangan. Diracun bahkan Nabi Muhammad. Itulah kehidupan Nabi kita. Setelah menjadi Nabi, ini bukan waktu leha-leha. Setiap pemuda yang sudah mencapai usia 40 tahun, siap-siaplah untuk berjuang dalam kehidupan yang serius seperti Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kita mempelajari Yang Muhammad, agar kita tahu bagaimana menyiapkan diri kita dari masa kecil sampai usia 40 tahun, agar kita siap membangun proyek-proyek besar peradaban bagi umat ini berdasarkan inspirasi sang Nabi. Inilah sahabat-sahabat, serial yang mudah-mudahan mengubah pola pikir Anda tentang kehidupan, membuat Anda makin kagum, makin cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan, dan insya Allah serial kita akan berlanjut di season kedua. Bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Mekah dan berjuang mengembangkan agama ini. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما